Oke. Hendak mengisi biodata, pena hilang tah kemana? Hai, teman-teman KM yang duduk di sana, jangan pada melamun saja. Sudah hadir bersama kita Ibu Ilona yang akan memasuki sesi kedua untuk materi pembekalan di hari ini, yaitu praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SMK. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semuanya nih ya, teman-teman, SMK merupakan lokasi penugasan yang baru ada di kampus mengajar angkatan 6. Bayangkan betapa beruntungnya teman-teman yang saat ini telah menjadi bagian peserta kampus mengajar angkatan 6, di mana kita memiliki tempat sekolah penugasan baru, yaitu SMK, yang awalnya kita hanya ada di SD dan SMP, sekarang kita sudah memiliki jenjang yang baru. Nah, teman-teman, ini kenapa partisipannya baru 2.200? Kemana 800 teman-teman yang lain? Apakah masih kekenyangan atau ketiduran nih? Jangan-jangan nih. Oke, coba dong. Saya mau tahu nih, kalian saat ini di sesi siang ini, apa yang kalian rasakan? Apakah kekenyangan atau ngantuk atau masih semangat? Ngantuk-ngantuk, kenyang, panas. Aduh, semangat. Ya semangat, keren banget nih. Ngantuk, aduh semuanya pada ngantuk, sakit pinggang loh. Oke, ngantuk banget. Oke, capek, lapar loh. Kenapa belum makan yang lapar? Nah, untuk yang masih lapar, boleh nih sekarang kita ikutin sesi bersama Bu Ilona sambil makan, sambil minum gitu. Karena sesinya Ibu Ilona ini selalu menarik dan sangat interaktif sekali. Nah, sekarang saya panggil ya Ibu Ilona untuk hadir bersama kita dan menyapa teman-teman semuanya. Halo Ibu Ilona. Halo Mbak Ica, halo semuanya. Halo Ibu, gimana Ibu? Masih semangat dong di siang hari ini? Wah, semangat banget nih. Tadi Oke, tadi ada yang tulis di kolom komentar tuh butuh apa tadi ya? Mana ya? Ya udah itu jauh banget ya. perhatian ya Bu ya. Oh iya, butuh butuh perhatian gitu. Nggak ada ayang yang ingetin buat makan. Waduh, Abi. Aduh, kalau mau makan nggak perlu ayam, kalau lapar ya makan aja ya Bu ya, harusnya ya Bu. Oh, ada juga yang pusing karena UAS tuh. Oh iya, sekarang ini ya, lagi momen-momen UAS ya teman-teman ya. Ayo semangat teman-teman. Oke, ya Ibu, kali ini Ibu Ilona akan membawakan materi mengenai praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SMK. Wah, ini baru ya Bu ya untuk materi pembekalan kita di KM 6 ini ya Bu ya. Karena jenjangnya juga baru kan ya. Betul sekali, jenjang yang baru. Oke, Ibu, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari teman-teman kita dengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Ilona. Jangan lupa dicatat, terus kalau ada pertanyaan, tanya sebanyak-banyaknya mumpung kita ada ahlinya langsung di sini. Oke, Ibu Ilona, silakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Ica. Halo semuanya, berjumpa lagi. Jumpa Messi kembali. Tapi kalian nggak tahu ya, kalian nggak tahu lagu itu ya, sorry. Kayaknya beda, Itu beda kayaknya umur. angkatan kita ya, Bu ya. Itu kayak angkatan kita deh Mbak Ica. Mereka kayaknya, hah Messi siapa tuh? Itu waktu, tuh Bang Messi kan? Messi, bukan. Sekarang dia Bukan, udah nggak, bukan. udah kayaknya udah nggak itu lagi deh. Udah sibuk yang lain, dokter kalau nggak salah. Oke, tapi kita nggak akan membahas Messi di siang hari ini gitu ya. Yang katanya di YouTube belum dimulai. Mungkin agak delay Iya, juga kali ya kalau di agak YouTube. sedikit ada kendala ya teman-teman ya, dan ini Oke. sedang diperbaiki oleh teman-teman tim teknis, ditunggu saja. Oke, tunggu aja ya. Oke, Mbak Ica terima kasih ya. Aku langsung mulai dengan materi literasi terdiferensiasi di SMK. Dan sebenarnya apa ya, benar kata Mbak Ica tadi gitu, bahwa teman-teman tuh beruntung gitu. Di angkatan KM 6, teman-teman mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan yang jenjang SMK. Biasanya kan
angkatan sebelumnya tuh hanya SD sama SMP, tapi yang sekarang itu teman-teman bahkan punya kesempatan bertemu dengan yang jenjang SMK. Artinya apa? Mereka ini yang sebentar lagi tuh akan jadi kayak kalian gitu kan, sebentar lagi lulus kuliah juga, ataupun yang SMK itu biasanya bisa langsung punya path tersendiri untuk langsung ke dunia kerja gitu. Jadi ini beruntung banget, kesempatan emas buat teman-teman bertemu juga dengan murid-murid kita yang ada di jenjang SMK. Aku izin share screen gitu ya. Nah, sebenarnya oke, kalau misalnya nanti sinyal aku rada ngadet, minta tolong dikodein ya, baca di apapun lah gitu. Ataupun ada suara baby, nggak apa-apa lah ya, soalnya anak aku dia belum tidur. Oke, Bu Ilona, Kami siap. full WFH, jadi aku selalu di rumah dan si anak kecil kalau udah tidur aman, dan kalau enggak ya Aman. tiba-tiba ada gitu ya udahlah ya, anggapnya Oke, backseat biar siap. kalian nggak ngantuk. Oke, nah aku langsung mulai, nggak usah perkenalan karena kemarin 2 hari yang lalu kita sudah berkenalan. Oh ya, selamat tahun baru, selamat tahun baru Islam ya buat teman-teman yang merayakan kemarin gitu. Semoga selalu membawa keberkahan. Oke, mari kita mulai. Apa yang, kalau boleh kolom chatnya masih boleh dibuka ya, Mbak Ica? Kalau masih bisa Boleh. gitu ya. Oke, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata literasi? Wah, langsung banyak Oh, sekali. langsung rame, iya bener. Rame, membaca, membaca, membaca. Membaca, Menalar. membaca, memahami, menafsirkan, membaca, memahami, menganalisa tadi. Ada yang sempat jawab oke gitu ya. Tapi di aku nih udah kayak keluarnya drrrrt gitu ya. Yes, betul. Menyimak, membaca, mendapatkan informasi, Mengidentifikasi. membaca, ya, penalaran juga, menulis, mengidentifikasi. Oke, terima kasih untuk 3.000 jawaban. Sekarang udah 3.000 ya, Mbak Ica ya. Tadi masih 2.000 sekian-sekian, sekarang udah 3.000. Akhirnya. Mereka semua sudah Akhirnya. ini. Sudah selesai makan kayaknya. Kayak udah selesai makan, ayangnya udah ingetin buat makan, udah makan, dan sekarang udah masuk. Ayangnya udah ingetin, ada pembekalan ya, udah ikut pembekalan. Oke, nah terima kasih tuh 3.000 jawaban ya. Ayang mau sambil makan juga nggak apa-apa, Ayang ya, nggak apa-apa. Oke, jadi ketika mendengarkan kata literasi, benar, pasti yang terlintas pertama kali tadi paling banyak urutannya adalah membaca, gitu ya. Paling banyak membaca, lalu kemudian merangkum, menulis, menganalisa. Tadi ada yang membandingkan, kemudian mendapatkan informasi, memahami, menganalisis, gitu kan, memecahkan masalah, gitu. Tapi sebagian besar, mostly itu ketika mendengarkan kata literasi pasti konotasinya tuh bukan konotasi ya, tapi relatednya tuh sama membaca gitu kan. Oke, nanti kita akan cek bersama-sama apakah betul literasi itu adalah kegiatan yang membaca atau lebih daripada itu, atau sebenarnya memang hanya membaca atau gimana. Nanti kita akan cek sama-sama sampai di akhir dari sesi ini. Oke, jadi simpan dulu gitu ya pengetahuan awal kita tentang apa itu kegiatan literasi. Nah, teman-teman, lagi aku minta bareng-bareng gitu kan. Apakah kalau misalnya kalian setuju di antara misalnya nih teman-teman setuju nomor 1 2 3 ya tulis di kolom komentar 1 2 3 gitu. Jadi, apakah teman-teman setuju dengan pemahaman atau praktik pembelajaran yang ada di layar teman-teman sekarang gitu ya, antara nomor 1 2 3 4 5 6. Misalnya setujunya 1 dan 6 ya udah tulis aja 1 dan 6. Setujunya 1 2 3 ya tulisnya 1 2 3. Setuju sama semuanya, semua gitu ya. Atau nggak setuju sama semua juga nggak apa-apa, tulis aja enggak gitu. Oke, jadi nomor berapa yang teman-teman setuju? Silakan dituliskan. Kalau semua tulis semua, kalau sama sekali nggak setuju juga nggak apa-apa, tulis enggak gitu ya. Oke, silahkan. Oke, mute. Aku ke mute. Enggak kan? Oh, kolom chatnya lagi di mute ya, maksudnya ya? Oke. Apa gimana tuh, Abi? Maksudnya Ini apa? sedang ada peralihan host karena di YouTube sedang ada kendala. Sebentar ya, Mbak Ilona. Oh, oke. Nah, ini berarti sambil kita tunggu. Sorry. Ya, sudah. Kok jadi lewat banyak? Oke, ini ya. Sambil teman-teman baca,
Silahkan, teman-teman setuju dengan nomor berapa? Setuju dengan semua, enggak setuju dengan semua, setuju dengan nomor 6 aja, setuju dengan nomor 3 aja, 5 dan 6, terserah. Oke, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 5, 5, 1, 5. Wah, 5 favorit ya. Oke. Oke, ada yang jawab semua. Mona menjawab semua. Mona Lisa menjawab semua. 2, 4, 5. Wow, 4, 5. 5 nih favorit ya. 6 juga ada ya. Oke. Tidak setuju. Oh, ada yang jawab tidak setuju semua. Elvira. Ini kalau minta Elvira berpendapat tuh memungkinkan nggak ya? Atau host lagi sibuk ya? Lagi itu ya? Baik Boleh, ya. Bu Ilona, sebentar. Untuk Gak apa ya? Bisa ya? boleh. Elvira tulisnya tidak semua, berarti tidak setuju semua gitu ya. Boleh Elvira memungkinkan nggak buat open mic dan bilang kenapa Elvira bilang nggak setuju semua? Karena cuma Elvira nih yang ngomong tidak setuju semua, yang lainnya tuh masih pilih nomor, ada yang bahkan pilih semua gitu kan. Oke, teman operator, boleh Elvira dibantu untuk dibuka mute-nya, mic-nya. Panik, ada yang jawabnya panik. Kenapa panik? Oke, nggak ada nomor 8 ya, jangan bercanda ya teman-teman ya. Oh, Elviranya panik gitu ya? Oh, Elviranya yang panik maksudnya. Oke, nggak apa-apa kalau Elvira nggak itu nggak apa-apa. Oke. Oke, udah Atau nggak apa-apa. mau Berarti pilih yang lain, Bu Ilona? iya boleh. Ada yang Fawaid malah di caps lock nggak tuh? Buat di notice ya, Fawaid As'ad. Fawaid, Buat di notice boleh. nih, tidak setuju semua di caps lock nggak tuh? Teman operator, boleh dibantu untuk Fawaid dibukakan mic-nya. Oh, Elvira mau muncul cuma nggak bisa ya katanya, dia nggak bisa itu. Oke, sebentar ya. Halo, iya Kak. Nggak apa-apa sih kalau teman-teman operator lagi sibuk nggak apa-apa juga. Halo, iya Kak. Oh Nah, iya, ini siapa itu. nih? Ini saya Fuad As'ad. Oh udah, Elvira sama Fawaid. Oke, boleh deh. Boleh mau Fawaid dulu atau Elvira dulu? Elvira juga udah ada nih. Mungkin Fawaid aja Elvira dulu dulu. ya, Elvira ya. Oh iya ya Kak. Oke, silakan. Kenapa, Silakan. maaf, saya dulu ya Kak ya? Atau Iya, Elvira dulu? Nah, saya dulu. Kenapa saya tidak setuju, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Fuad As'ad dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan saya ditempatkan di SD Negeri Bilaan Propo Pamekasan, Madura. Jawaban saya kenapa saya tidak setuju untuk semuanya ini, karena menurut saya praktik atau pembelajaran tentang literasi itu bisa untuk semua siswa. Jadi ini kan yang nomor 1. Saya bedah satu-satu. Yang nomor 1, literasi berarti murid terampil membaca dan menulis. Itu tidak. Literasi itu tidak hanya bagi murid yang terampil membaca dan menulis. Kemudian literasi berkaitan dengan minat baca murid dan hanya terjadi di kelas bahasa, itu tidak. Yang ketiga, kompetensi literasi berkaitan dengan jumlah buku yang sudah dibaca, tidak. Yang keempat, literasi penting dikembangkan karena diukur dalam asesmen nasional, bukan hanya karena diukur, tapi memang wajib gitu, harus ada gitu menurut saya. Yang kelima, praktik literasi dapat dilakukan melalui pembiasaan membaca buku pada semua murid. Ini rada setuju dan tidak, karena literasi itu tidak hanya membaca, tapi ada praktek yang lainnya seperti itu. Dan yang keenam, murid yang memiliki minat baca rendah berarti memiliki kompetensi literasi yang buruk. Tidak, karena tidak hanya diukur dengan minat membaca seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fawaid buat pendapatnya, mantap ya. Kalau Elvira tadi nggak bisa ya? Terus kalian ya memang ya tipikal Mbak Ica memang tipikal mahasiswa ya. Kan yang muncul Fawaid sama Elvira tuh langsung dicie-ciein dong di kolom chatnya.
Karena Terus sepasang ya. Fawaid ditemukan dengan Elvira gitu, katanya jodoh, nggak setuju, sama-sama nggak setuju. Waduh, memang langsung tuh banyak yang cie-cie. Aduh, ya ampun. Oke. Sabar ya, Pak Wahid Elvira. Oke, Elvira tampaknya kendala ya, nggak apa-apa. Oke, tapi terima kasih buat pendapatnya dan juga semua pendapat yang sudah ada di kolom chat gitu ya, dengan apa istilahnya ya, dengan pendapatnya masing-masing, dengan pilihannya masing-masing gitu kan. Bahkan ada yang udah ke distract gitu karena Fawaid dan Elvira menjawab sama-sama tidak setuju, akhirnya ke distract, nggak fokus lagi di memilih antara nomor ini, tapi udah Elvira cewek apa cowok sih? Jodoh tuh jodoh. Oke. Nah, mari kita cek faktanya bersama-sama gitu ya. Tolong diperhatikan 6 pernyataan ini dan kemudian taran! Memang benar yang dikatakan Fawaid tadi gitu ya teman-teman, bahwa ternyata keenam pernyataan tadi ini, keenam pemahaman maupun praktik pembelajaran ini tuh adalah sebuah miskonsepsi gitu ya. Tadi sebenarnya Fawaid udah spill beberapa gitu ya, udah menjelaskan, ngasih pengantar intro untuk beberapa. Yang nomor 5 bahkan yang menjadi favorit teman-teman, favorit kalian, dan yang paling banyak dipraktikkan di seluruh Indonesia Raya gitu ya. Nomor 5 itu di semua sekolah teman-teman, mau sekolah dimanapun, nomor 5 tuh paling favorit. Gerakan literasi ngapain? Bacain silent reading gitu ya. Dulu di sekolah aku ada yang namanya silent reading tuh, every 30 minutes sebelum pelajaran dimulai boleh baca buku apa aja, even dia baca komik pun dia boleh gitu kan. Nah, tapi plus minus gitu kan, apa ya, apakah itu literasi? Itu mungkin pintu gerbang literasi, tapi it's not literasi ya. Itu bukan literasi yang kompetensi literasi yang dimaksud dan yang mau kita cari sama-sama bersama dengan teman-teman atau murid-murid kita yang ada di SMK nanti gitu ya. Jadi keenam pernyataan ini, keenam pemahaman, keenam praktik pembelajaran berikut ini adalah sebuah miskonsepsi teman-teman. Kenapa sebuah miskonsepsi? Mari kita bahas bersama. Tadi sebenarnya Fawaid udah spill banyak gitu ya. Nah, jadi literasi ini aku buka pintu masuknya tentang literasi dulu gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah dapat ya, kalau nggak salah ada banyak kelas literasi juga di hari kemarin ataupun nanti hari-hari selanjutnya gitu. Tapi ya aku mengulang aja biar teman-teman tuh, karena memang literasi sama numerasi ini kan menjadi dua hal yang sangat penting yang diukur sekarang, dan itu bukan hanya karena diukur sih, tapi itu memang kemampuan dasar gitu ya. Kemampuan paling basic yang perlu setiap orang, setiap individu itu punya. Mau dia kerja di mana aja gitu ya, di dunia mana, dalam konteks apapun, literasi sama numerasi itu adalah hal skill basic yang setiap orang harus punya. Makanya itu kan fokus asesmen nasional kita tuh yang diukur adalah kedua hal ini, karena memang itu kemampuan basic yang memang setiap individu harus punya gitu. Nah, jadi pemahaman mengenai kompetensi literasi yang bermakna itu seperti apa, teman-teman. Literasi itu memang bukan hanya tentang kemampuan membaca ataupun menulis, tapi ada tadi di kolom komentar udah banyak yang tulis gitu ya, tapi itu adalah kemampuan untuk mendapatkan, lalu kemudian mengolah. Jadi dia baca, dia dapetin informasi, lalu dia olah informasi itu, tapi nggak sampai situ aja, tapi lalu kemudian dia menggunakan informasi itu dalam kehidupan nyatanya dia, ataupun dalam keilmuan, ataupun dalam aktivitas pembelajaran dia setiap hari. Itu aktivitas literasi. Dari sini aja udah kebayang gitu ya, praktik-praktik literasi yang selama ini terjadi di semua sekolah, kebayang ya, banyak miskonsepsi merajalela di luar sana, ya kan? Jadi literasi itu adalah satu paket full untuk mendapatkan kompetensi literasi. Jadi membaca tuh memang benar adalah sebuah kegiatan literasi, tapi itu cuma pintu gerbangnya aja tuh. Belum ruang tamu, belum dapurnya. Jadi dia hanya pintu masuknya. Bahwa kemampuan membaca adalah kemampuan yang paling dasar yang harus setiap individu punya sebelum dia punya kompetensi literasi. Betul. Jadi dia harus punya kompetensi membaca dulu, dia harus punya pembiasaan membaca tadi gitu ya. Tapi itu bukan satu-satunya kegiatan literasi. Jadi kalau udah membaca, kamu udah melakukan gerakan literasi, udah ada silent reading setiap 30 menit sebelum dimulai kelas. Itu hanya pembiasaan untuk pintu gerbangnya aja. Aku selalu ngomong itu pintu gerbangnya aja. Itu bukan salah juga, tapi itu tidak akan bisa mencapai kompetensi literasi yang dimaksud gitu ya. Kalau dia hanya membaca aja,
tapi dia nggak punya kemampuan untuk dapetin informasinya, kemudian mengolah informasinya, lalu menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari, berarti kompetensi literasinya dia itu masih kurang gitu. Nah, yang kedua, literasi adalah jembatan untuk adaptasi dalam membawa informasi yang tadi dia baca. Jadi kan tadi dia baca buku tuh, dibiasain pembiasaan baca buku, udah bagus. Tapi setidaknya itu langkah yang baik dulu sih, udah punya kemampuan atau punya istilahnya apa ya, punya kebiasaan, punya habit untuk suka baca aja tuh udah bagus banget gitu. Bahkan sekarang kan PR yang paling banyak, PR yang paling besar itu boro-boro kompetensi literasi. Menumbuhkan minat baca orang Indonesia aja tuh kan minim banget, ya nggak? Lebih cepat komentar, lebih cepat memberikan reaksi daripada baca dulu. Nah, makanya suka nggak, banyak banget nggak nyambung, benernya baca ya, banyak banget apa berita gitu nggak nyambung. Itu berita hoax pun disebarluaskan karena memang nggak baca dulu, literasinya minim banget gitu kan, dia nggak mampu mengolahnya, dia cuman bahkan pun dia nggak baca gitu, dia hanya oh ini viral nih, ya udah viralin aja, ikut viralin gitu kan, kayak FOMO gitu, fear of missing out, daripada nggak ikut viralin, ya padahal dia nggak baca dulu, dia nggak cari tahu dulu, dia nggak ngecek dulu. Kompetensi literasi atau kemampuan literasi itu adalah jembatan untuk dia adaptasi apa yang dia baca itu, dia tangkep, dia olah, oh ini relevan, ini fact nih, ini fakta. Lalu dia bawa informasi itu di segala situasi. Jadi yang tadi juga ada kan di pernyataan sebelumnya, apakah soal kemampuan literasi itu tergantung dari jumlah buku yang dia baca? Enggak juga. Ya, nggak juga. Kompetensi literasi misalnya dia hanya baca satu buku aja, tapi dia punya kemampuan untuk mengolah informasinya good gitu ya, bahkan sampai menggunakan apa yang ada dalam buku itu untuk keperluan dia setiap hari. Nah, itu kompetensi literasinya dia sudah meningkat. Ada orang yang cuma menghabiskan buku, banyak baca bukunya, tapi kemudian informasinya tuh udah selesai di sini. Dia lalu kemudian jadinya bingung gitu kan, ini informasi mau dipakai buat apa aja, mau ngapain aja dengan semua informasi yang dibaca ini gitu. Nah, jadi literasi sekali lagi bukan juga soal kuantitas buku, tapi bagaimana dia bisa bawa informasi yang dia baca itu ke dalam berbagai situasi dalam kehidupannya. Lalu, literasi tidak hanya terjadi di kelas bahasa gitu ya. Apakah kelas matematika bisa punya literasi? Oh bisa gitu ya, kan sekolah menengah kejuruan kan lebih banyak praktikalnya ya, lebih banyak praktisnya, lebih banyak trainingnya. Apa bisa literasi ada di sekolah SMK? Oh sangat bisa gitu ya, bahkan itu dasar nanti sebelum dia melakukan banyak praktis gitu ya, dia punya banyak training, dia terjun di dunia industri gitu kan, dia harus punya kemampuan kompetensi literasi yang memadai sebelum dia terjun ke dunia kerja gitu ya. Jadi tidak hanya terjadi di kelas bahasa, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Mandarin, atau bahasa apapun, literasi tidak hanya terjadi di kelas bahasa, tapi dapat dilakukan dalam semua mata pelajaran dan dalam berbagai konteks. Lalu, kayaknya literasi numerasi ini jadi penting banget tuh karena sekarang nih lagi asesmen AKM ya, asesmen nasional tuh yang diukur tuh literasi sama numerasi ya. Jadi kita tuh belajar literasi tuh karena kita menjalankan kebijakan gitu ya. Oh, enggak juga, teman-teman. Literasi bukan hanya karena kita menjalankan kebijakan gitu ya. Dia primadona karena kebijakan yang baru ya. Enggak juga, dari dulu juga kita sebenarnya literasi numerasi itu udah ada gitu kan. Cuman memang tidak mendapat perhatian yang full karena belum ada kesadaran. Karena tadi masih banyak miskonsepsi gitu ya. Literasi sebenarnya itu menunjang dari segi kualitas murid ketika dia belajar di dalam kelas maupun nanti dia keluar di kehidupan yang nyata, dalam kehidupan dia setiap hari. Kompetensi literasi, kemampuan literasi yang dia miliki itu sangat menunjang kualitas hidupnya nanti gitu ya, di dunia kerja mau di mana aja dia berada. Lalu, literasi bukan bergantung pada program minat baca murid, tetapi pada kualitas pengajaran kepada murid. Jadi misalnya program literasi di sekolah itu adalah silent reading selama 30 menit sebelum pelajaran dimulai, ya itu udah bagus. Tapi kemudian lalu apa? Setelah ada silent reading itu, pembiasaan membaca selama 30 menit setiap memulai kelas itu gitu ya. Lalu aktivitasnya ngapain? Setelah murid-murid baca tuh ada nggak proses diskusi? Ada nggak proses dia bisa menampilkan hasil dari apa yang dia baca?
gitu kan. Hari ini dia baca tentang Atomic Habit misalnya, bukunya gitu kan, tentang Atomic Habit. Lalu dia buat ringkasan, lalu dia bisa pajang itu, dia bisa berbagi itu nggak ke orang lain. Kalau dia hanya baca aja, ya udah gitu kan. Ya itu juga literasi tapi masih yang kulitnya doang. Belum yang sampai menunjang kompetensi literasi yang diinginkan dimiliki oleh setiap murid gitu. Oke, nah ini kompetensi literasi yang dimaksud, gitu ya. Jadi kalau di waktu awal ini aku pengen kita punya mindset yang sama-sama terbuka dulu nih soal literasi itu tidak semudah, bukan juga aku mau bilang susah ya, enggak, tapi tidak sesederhana yang selama ini terjadi. Tidak sesederhana praktik-praktik ataupun pemahaman-pemahaman yang selama ini sudah hidup gitu ya, sudah berkembang di banyak sekolah, di banyak kalangan Bapak Ibu guru yang sudah lebih dahulu berada di sekolah, tidak sesederhana itu. Kita bisa melakukan yang lebih jauh, lebih berkompeten gitu ya, yang tujuannya itu untuk lagi-lagi, aku tuh selalu suka gitu ya ngomong soal unlock student potential tuh kayak karena memang itu tujuan kita ya nggak sih, mau belajar apapun, mau ngomong tentang project based learning, mau ngomong assessment diagnosis, mau ngomong assessment berbasis kinerja, mau ngomong literasi, numerasi, apapun gitu ya, tujuannya kan satu, untuk unlock student potential gitu kan, potensi murid-murid yang akan kita temani belajar gitu kan. Nah, jadi ketika kita punya mindset yang sudah baik gitu kan tentang apa sebenarnya dan bagaimana seharusnya gerakan literasi atau kompetensi literasi itu, maka ini tuh akan menjadi dasar ketika nanti teman-teman bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, apalagi nanti bersama dengan teman-teman SMK, murid-murid di jenjang SMK, mengambil inisiatif atau membuat program atau membuat strategi pembelajaran literasi seperti apa yang mau dilakukan. Apakah dengan adanya, ini yang paling sering aku lihat sih, dan itu nggak salah juga, cuman aku bilang, sekali lagi aku bilang ya, kita masih bisa melakukan lebih jauh daripada sekedar yang ada sekarang. Yang paling sering aku temui kalau aku ke sekolah-sekolah itu adalah pojok literasi, that's it. Udah ada tuh disediain pojok literasi, di situ murid bisa dengan dengan leluasa membaca buku, terus udah gitu ya, tanpa pendampingan guru juga, pokoknya murid hanya baca aja gitu kan, baca silent, baca dengan tenang di pojok itu, terus udah, ataupun dia bisa melihat gambar-gambar atau dia bisa melihat pajangan-pajangan yang ada di situ. Itu oke, tapi kemudian ada hal yang bisa kita lakukan lebih daripada itu, gitu ya. Jadi bukan berarti aku bilang bahwa, kata Kak Ilona, pojok literasi tuh bukan literasi, itu salah. Enggak juga, tapi kita masih bisa melakukan yang lebih jauh daripada si pojok literasi, gitu ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Di pojok literasi itu misalnya, ini aku udah langsung masuk contoh misalnya ya. Misalnya di pojok literasi itu ada bikin buku gitu misalnya, ya bikin buku lagi, bukan, maksudnya bikin tema gitu ya. Misalnya anak SD. Anak SD kan istilahnya tuh kayak masih, kita tuh kreativitasnya masih banyak. Oke, sorry, ini SMK. Aku langsung contoh aja SMK gitu ya. Misalnya nih, sorry, aku pikir ini umum. Oke, nah misalnya untuk jenjang SMK, ada nih pojok literasi untuk teman-teman SMK. Nah, pojok literasinya tuh jangan hanya menaruh buku misalnya, tapi ini buku yang akan kita bahas di minggu ini misalnya kita ambil supaya keren namanya gitu, Book Week gitu ya, ada program namanya Book Week. Book Week itu maksudnya ada satu buku yang mau dibahas bersama di minggu itu. Gitu kan. Nah, di pojok literasi itu ditaruh sampel dari buku itu, ataupun misalnya udah canggih lalu mau pakai visualisasi dari isi bukunya gitu juga nggak masalah. Tapi lalu kemudian setelah itu mintalah mereka yang mampiri pojok literasi itu untuk bikin summary. Nah, ini tuh nanti ada prosesnya, aku kasih di slide-slide selanjutnya. Bikin summary dari apa yang mereka baca. Gitu kan, apa sih yang bisa kalian ambil dari buku ini gitu. Kalau summary buku itu kan ada tentang gaya bahasanya, ya nggak sih, ada apa tuh istilahnya ya, sinopsis ya kalau nggak salah namanya kalau dalam istilah kebahasaannya tuh. Ya pokoknya whatever lah, karena kita bukan hanya kelas bahasa kan, tapi tulis aja semua hal yang menarik perhatian kalian. Lalu misalnya bikin diskusi bersama tuh, misalnya program OSIS-nya masuk, bikin diskusi buku 1 hari bersama lalu kemudian undang penulisnya gitu. Nah, itu
itu yang aku maksud, kita bisa melakukan lebih jauh daripada hanya sekedar meletakkan pojok literasi. Lalu kemudian informasi yang sudah dibaca itu lalu dipakai nanti, masuklah pembelajarannya project-based learning gitu kan. Nanti itu guru sih tugas kita gitu kan, teman-teman yang nanti merancang tuh. Kalau mendapatkan informasinya dari pojok literasi, mereka bedah buku bersama-sama di sana. Informasi yang didapatkan dari buku di pojok literasi ini lalu digunakan dalam project-based learning misalnya. Project-based learning-nya mau ngapain? Informasi yang tadi didapat dari bacaannya dia di pojok literasi itu jadi pengetahuan awalnya dia. Terus nanti kan dia berproject tuh, dia melakukan eksplorasi, dia melakukan investigasi, dia melakukan banyak hal lah selama dia project based learning. Misalnya dia akan PPL di industri mana gitu kan, dia kan akan mengecek fakta di lapangan dengan pengetahuan awal yang dia udah punya. Nanti setelah kembali dari project based learning itu, dia ngecek keadaan lapangan, dia akan combine tuh, dia akan menganalisa, tadi ada kan yang nulis di chat, kolom chat, dia akan menganalisa kenyataan lapangan yang dia dapat dengan pengetahuan awal yang dia punya dari kegiatan membacanya dia tadi gitu kan, menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru yang nantinya kalau dia akan kembali ke industri itu, dia bisa menggunakan pengetahuan baru ini tuh untuk bekal untuk nanti dia bisa berkontribusi di industrinya dia lagi gitu. Jadi itu serangkaian kompetensi literasi, itu contoh sederhana ya, dan bahkan nggak terlalu spesifik karena aku nggak terlalu aku nggak ngajar SMK actually sebelumnya gitu ya, jadi materi SMK yang spesifik seperti apa tuh nggak itu, tapi itu yang aku maksud kompetensi literasi tuh istilahnya apa ya, sepaket seperti itu gitu. Jadi dia nggak hanya berhenti di membaca aja gitu kan, dia nggak hanya Oke, setelah membaca, dia dapetin informasi, dia udah tulis ulang, atau misalnya pajang di mading. Nah, biasa kan juga ada tuh mading, dan itu dianggap sebagai gerakan literasi. Ya, oke, itu juga oke. Tapi, again, aku bilang itu masih bagian kulit luarnya doang. Kemudian apa yang dipakai di dalam mading itu, apa yang dipakai di dalam pohon literasi, biasa tuh ada contoh-contoh kalau kalian lihat paling banyak tuh pohon literasi, mading gitu-gitu ya. Tapi kemudian informasi-informasi itu lalu kemudian bagaimana gitu ya dipakai di dalam proses pembelajaran, menunjang proses pembelajaran dia, bahkan dia bisa mengecek itu ke kehidupan nyata. Apalagi teman-teman berhadapan dengan SMK, sekolah menengah kejuruan yang pada dasarnya tuh karakteristiknya tuh adalah skill based education gitu ya. Maksudnya tuh pembelajaran itu kan berbasis pada keterampilan. Jadi banyak praktiknya kan, kalau teman-teman di sekolah menengah kejuruan tuh banyak praktek-prakteknya. Nah, itu bahkan kesempatan yang paling besar gitu untuk kompetensi literasinya tuh ditingkatin dengan apa yang dia baca, lalu dia bisa praktikan, dia ujikan gitu kan, apa yang menjadi pengetahuan awal nih benar nggak, sesuai nggak dengan kenyataan lapangan, dia pakai itu di kenyataan lapangan, ataupun bisa menghasilkan pengetahuan yang baru, yang juga akan nanti dia pakai ketika dia kembali ke dunia industri untuk bekerja misalnya, atau misalnya dalam rangka dia masih praktik. Nah, ini serangkaian kompetensi literasi gitu ya. Jadi dia memilih, mengolah informasi, memahami secara efektif informasi yang terdapat dalam sebuah bacaan, dia bisa mengidentifikasi bias atau opini dalam sebuah sajian informasi gitu kan. Lalu dia bisa membandingkan data gitu kan, ada apa ya? Sekarang tuh pengertiannya data analis gitu ya, analisis data. Analisis data itu kan bukan hanya sekedar kemampuan kita untuk membaca data aja gitu kan. Oh, ini tuh tabelnya tuh menjelaskan tentang A, B, C, D, E. Tapi kemudian dari data itu lalu kita mau pakai apa yang terbaca di dalam data itu, atau informasi yang ada dalam bacaan tersebut gitu ya, mau kita pakai sebagai dasar dari sebuah pengambilan keputusan. Nah, itu kompetensi literasi. Jadi memang dia tidak hanya terbatas di kelas bahasa, atau dia tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memang bergelut di dunia kebahasaan, enggak, tapi itu memang bekerja di semua lini kehidupan. Nah, ini yang harus teman-teman ingat ketika nanti teman-teman bertemu dengan siswa murid-murid di jenjang SMK. Mereka bahkan terkoneksi langsung dengan dunia industri gitu maksudnya ya. Mereka punya industri preference yang mungkin kalau SMA praktiknya tuh nggak terlalu
nggak sedetail teman-teman di SMK. Kalau SMK tuh kan memang benar-benar bahkan mereka berpartner dengan dunia industri. Nah, ketika mereka turun ke dunia industri tuh skill yang mereka punya tuh memang benar-benar harus skill yang berbasis bukan skill yang ngasal gitu ya, tapi skill yang dia punya tuh memang benar-benar skill yang memang harus kompeten, punya keterampilan, punya skill yang itu kemudian bisa menunjang kualitas atau kontribusi yang akan dia berikan dalam dunia industri, ataupun kualitas ataupun sebagai penunjang untuk kualitas dia ketika dia berada di tengah dunia masyarakat. Itu kompetensi literasi yang diharapkan. Nah, lalu karena balik lagi, ini sebenarnya sudah banyak aku bahas ketika kemarin ngomong soal asesmen diagnosis gitu kan. Ketika itu literasinya programnya udah bagus gitu, sepaketnya kita udah taruh pembelajaran literasinya udah sepaket masuk di project based learning. Aku spesialis project based learning ya, aku suka banget. Jadi sorry kalau banyak banget contoh ya, karena aku kasih tuh project based learning karena aku suka banget PJBL. Sia-sia aja gitu ketika itu tidak terdiferensiasi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan diferensiasi konten produk, ya diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi strategisnya gitu ya, ketika itu tidak menyesuaikan dengan minat murid, tidak menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh murid-murid kita, maka dia hanya akan menjalaninya dengan ogah-ogahan. Again gitu ya, dia hanya akan merasa, dia tidak merasa dilibatkan. Dia hanya akan merasa bahwa ini tuh aku lagi diatur-atur seperti robot ya. Ngikut apa kata Bu Guru, ngikut apa kata Pak Guru, ngikut apa kata LKS, ngikut apa kata buku cetak, ngikut apa kata, biasanya kan kalau SMK tuh kan ada serangkaian itunya ya. Apa istilahnya tuh ya, yang misalnya dia harus PPL lalu juknis-juknisnya gitu kan. Oh, aku hanya ikut ya serangkaian ini gitu. Tanpa dia merasa dilibatin. Karena apa? Karena dia tidak dia tidak merasa bahwa minat ataupun bakat dia tuh diakomodir di dalam strategi pembelajaran literasi yang sementara dilakukan. Jadi makanya strategi pembelajaran literasi terdiferensiasi yang bisa kita lakukan adalah yang paling pertama teman-teman memang harus memetakan tahap perkembangan literasi dari murid-murid kita. Jadi misalnya gini, murid sekalipun dia udah SMK gitu kan, sekalipun dia udah SMK, tapi ternyata kemampuan dia untuk membaca, menangkap informasi dan menganalisis, punya kemampuan kekritisan untuk kemudian menganalisis atau membandingkan isi dari bacaan tuh ternyata masih belum gitu ya, tahap perkembangannya itu masih belum sampai di situ. Ya berarti kita biasain dulu di membacanya. Ataupun misalnya tahap perkembangan literasi murid-murid itu udah sampai di tahap bisa menganalisa gitu ya, tapi kita ulang-ulang hanya di bagian membiasakan membaca. Nah itu juga nggak akan berkembang tuh literasi dari murid-murid kita, kompetensi literasinya nggak akan meningkat gitu ya, karena kita tidak memahami sudah sejauh mana tahap perkembangan literasi dari murid-murid kita. Nah sementara ketika kita melakukan kegiatan literasi ya, apapun itu gitu ya, dalam pembelajaran maupun lewat program-program, biasanya kan sekolah tuh ada gerakan literasi sekolah kalau nggak salah, GLS gitu kan. Nah, sementara ketika sekolah maupun guru melakukan pembelajaran literasi itu gitu kan mengharapkan setiap murid ini bisa punya kompetensi literasi yang memadai. Tapi ketika guru ataupun pihak sekolah tidak memahami bahwa sudah sampai di mana tahap perkembangan literasi muridnya, yang ada hanyalah penyeragaman program literasinya. Hanya diseragamkan tuh. Jadi misalnya mading ya udah semua bikin mading. Bedah buku ya semua hanya bedah buku. Dia udah sampai di tingkat dia bisa kok menggunakan informasi itu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena tidak dipahami oleh gurunya, jadi masih berkutat aja tuh di mempresentasikan gitu kan. Dia udah punya kemampuan tuh untuk bisa mempresentasikan itu bahkan di depan pejabat publik misalnya, tapi sama sekolah tidak difasilitasi gitu kan.
Sama sekolah pikirnya masih, oh ini presentasinya hanya di kalangan internal aja dulu deh. Padahal dia udah punya kemampuan untuk membawa itu di dunia luar gitu kan. Dia udah bisa membawa informasi yang dia dapat, pengetahuan baru yang dia punya dari serangkaian penyelidikan yang dia lakukan itu udah bisa tuh dia bawa di depan publik gitu kan. Tapi itu tidak diakomodasi sama sekolah ataupun sama guru di dalam kelas. Nah, lalu memetakan minat murid. Memetakan minat murid itu kenapa penting? Ya tadi, diferensiasi itu kuncinya adalah teman-teman tahu dulu minat muridnya apa. Mau diferensiasi konten, mau diferensiasi produk, mau diferensiasi sebentar ya. Oke, mau diferensiasi konten, mau diferensiasi produk, mau diferensiasi apapun, modal awal, modal utamanya itu adalah harus diagnosis dulu. Petain dulu minat muridnya. Jadi misalnya minat muridnya ini kayak kemarin yang didiagnosis yang aku bilang gitu kan. Minat muridnya tuh di contoh diferensiasi itu kayak gini. Ini dalam satu kelas nih, dia lagi melakukan aktivitas, nanti ada di setelah ini aku kasih rangkaian rute belajar berkelanjutan kalau di kelas literasi itu macam apa modelnya kan, tapi ini misalnya contoh aja. Misalnya dia sampai di fase mau nih mengolah informasi yang dia punya. Ada kelompok yang memang kemampuan membuat kalimatnya tuh oke. Dia kemampuan berbahasanya oke. Tapi ada kelompok yang satunya kemampuannya dia tuh bukan di kemampuan berbahasa, tapi kemampuan dia tuh adalah di kemampuan misalnya visual. Dia menggambar gitu kan, dari hasilnya informasi yang dia punya tuh dia bisa mempresentasikan itu tuh lewat visual gitu kan. Nah, tidak akan pernah menjadi masalah kalau dalam satu kelas ada 3 kelompok, lalu kemudian produk yang dihasilkan dari 3 kelompok itu berbeda-beda. Itu nggak akan masalah. Kalau zaman konvensional itu akan jadi masalah. Bukan zaman konvensional, maksudnya zaman sebelum, kalau pada praktik pembelajaran yang tidak memahami diferensiasi, itu akan jadi masalah. Karena dianggap kan nggak adil. Murid yang satu melakukan ini, murid yang satu melakukan ini. Kan penilaiannya jadi nggak adil. Enggak, itu memang diferensiasi, gitu kan. Karena apa? Disesuaikan dengan minat dan bakatnya murid. Gitu. Jadi misalnya dalam satu kelas, produknya itu berbeda-beda, ya nggak apa-apa. Ya itu karena diferensiasi tadi. Dilakukan berdasarkan apa? Karena kita udah diagnosis di waktu awal dulu. Minat murid-murid kita ini ada yang nggak seragam, mereka nggak sama. Minatnya tuh beda-beda. Bakatnya tuh beda-beda gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ini aku tambahin satu, mengetahui bahasa ibu atau bahasa daerah murid ini kenapa? Karena teman-teman nanti akan ke daerah gitu ya. Teman-teman kan akan ke bukan hanya di Jakarta aja ataupun di kota-kota besar aja. Bahkan ada nanti sampai dapat mungkin di daerah yang nggak ada nggak sih yang dapat no signal gitu, no sinyal gitu, mungkin ada ya, nggak tahu lah. Pokoknya ada kan? Nah, ada. Jadi untuk kenyataan bahwa mungkin murid-murid itu masih menggunakan bahasa daerahnya mereka itu pasti gitu ya, itu pasti. Dan teman-teman yang dari luar ini ya kita harus tahu, harus paham dulu bahasa ibu atau bahasa daerahnya mereka, dan itu bisa digunakan dalam pembelajaran literasi. Karena tapi kan kita kan bahasa pemersatu kan bahasa Indonesia. Iya, ini bukan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya, tapi kita menghargai bahwa di daerah tersebut tuh murid-murid kita memahami gitu ya, kita memahami bahwa murid-murid saya ini yang saya ajar ini tuh kesehariannya mereka tuh pakai bahasa daerah yang mungkin kalau teman-teman membawa buku dalam bahasa Indonesia tinggi misalnya ya, mungkin belum bisa nyambung gitu ya, bukan belum bisa nyambung, tapi mungkin akan butuh waktu yang lama untuk teman-teman atau murid-murid di SMK itu untuk memahami apa yang teman-teman bawa. Nah itu tuh harus dipahamin juga, itu bagian dari teman-teman memanusiakan hubungan dengan murid-murid yang teman-teman ajar gitu ya. Jadi bukan hanya memahami minat dan bakatnya mereka, tapi bahkan sampai keseharian mereka tuh kita pahamin. Bahasa yang mereka gunakan gitu ya, cara mereka berdialog, cara mereka menyampaikan pendapat, cara mereka berdiskusi, sampai di posisi itu kita paham. Saya orang Indonesia Timur gitu ya teman-teman. Kalau bertemu dengan ini misalnya lagi diskusi gitu, ini tuh sampai selevel ini teman-teman harus pahamin gitu ya. Misalnya di diskusi gitu, bagi orang Indonesia Timur, apa ya istilahnya ya, intonasi bicaranya tuh dianggap biasa aja, tapi mungkin bagi orang-orang yang di Indonesia Barat kok marah-marah gitu ya,
kok nyolot sih kok, padahal enggak, mungkin murid teman-teman tuh memang dialog tiap harinya tuh memang kayak gitu, intonasinya tuh memang kayak gitu. Nah, itu yang memang menjadi salah satu strategi ketika teman-teman ingin melakukan pembelajaran literasi terdiferensiasi sampai di level memahami karakter bahasa gitu ya, cara berbicara, cara berdialog, berdiskusi dari murid-murid kita itu juga perlu teman-teman petakan di waktu awal. Nah, lalu kemudian yang berikutnya tuh menentukan dan memahami tujuan membaca. Nah, ini berkaitan sama pembiasaan membaca tadi. Ada yang hanya sekedar baca aja, gitu kan? Oke, karena kita lagi literasi, jadi baca. Yang penting semua murid baca. Entah tujuannya untuk apa, nggak tahu. Padahal kan membaca tuh kan ada tujuannya juga, gitu ya. Apakah lalu hanya sekedar membaca aja tuh bukan tujuan? Ya, itu juga tujuan, oke. Tapi kalau dalam pembelajaran literasi, kita perlu paham, kita perlu tahu teman-teman, murid-murid kita perlu tahu untuk apa saya membaca hal ini gitu kan. Saya mau baca hal ini tuh tujuannya buat apa? Oh, saya baca tentang misalnya SMK farmasi gitu ya. Misalnya dari SMK farmasi lah contoh. Nah, kalau yang otomotif itu aku kurang terlalu ini ya. Tapi misalnya SMK farmasi. Dia baca serangkaian informasi tentang gizi misalnya, gitu ya, tentang gizi misalnya. Tapi bahan bacaan yang dikasih itu misalnya jurnal, nah ini misalnya kita bawa jurnal internasional, sementara bahasa daerah, bahasa Indonesia-nya tuh masih challenging di daerah tersebut. Nah itu juga teman-teman harus pahami ya. Jadi jangan sampai teman-teman menyediakan resources yang bukan menyepelekan, tapi ya ini diferensiasi gitu kan. Diferensiasi kan artinya kita memahami keadaan yang ada di daerah tersebut gitu. Kita bawa jurnal internasional gitu kan. Misalnya dia SMK farmasi. Dia mau teliti tentang nilai gizi dari satu susu formula. Misalnya ini kan saya lagi menyusui, jadi saya sedikit baca tentang susu formula gitu kan. Nah, si murid-murid ini diharapkan bisa mengambil informasi, mengolah informasi dari si jurnal internasional. Nah, boro-boro tiap hari aja mereka masih ngomongnya pakai bahasa daerah itu. Jadi teman-teman tangkap maksudnya ya. Maksud kenapa di poin nomor 3 tadi menjadi penting gitu. Jadi kalaupun ada sumber informasinya itu dalam jurnal internasional, ya teman-teman yang punya PR untuk mentranslate itu dalam bahasa Indonesia dan bahkan even membawakan itu dalam bahasa daerah atau bahasa yang bisa dipahami sama murid-murid di daerah yang nanti teman-teman akan tempatin gitu kan. Oke, balik ke nomor 4. Memahami tujuan membaca tuh ketika mereka pegang suatu bacaan, mereka harus tahu untuk apa mereka baca. Kan ada beraneka ragam ya, untuk mendapatkan informasi, untuk membandingkan, untuk memahami sudut pandang, untuk meneliti, untuk menyelidiki, kan banyak gitu kan. Ada yang di gerakan-gerakan literasi itu yang hanya sekedar baca aja, yang penting udah baca, yang penting rajin baca, itu juga baik, tapi itu bukan satu-satunya tujuan dari pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi more than that, gitu ya. Itu. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman perlu memetakan kemampuan bertahap dan mendasar murid dalam menguasai kemampuan pemahaman yang esensial. Maksudnya di sini ini yang tadi aku bilang gitu kan. Ketika teman-teman sebuah pemahaman yang esensial itu kan didapatkan ketika murid itu tuh dia tidak hanya mampu menangkap informasi, dia tidak hanya mengambil informasi secara umum saja apa yang dia baca, tapi sampai kepada kemampuan dia bisa menceritakan kembali atau mengulang, menyampaikan informasi yang dia dapatkan itu dengan bahasanya dia sendiri gitu. Nah itu tuh kemampuan, ada kemampuan bertahapnya yang dimiliki oleh murid gitu kan. Tidak semua murid akan sampai di level yang bisa langsung mengkomunikasikan ulang hasil informasi yang dia peroleh. Mungkin saja ada yang masih sampai di tahap dia dapat informasi, dia tulis, dia diskusi, udah. Tapi dia untuk kemudian bisa menceritakan, menyampaikan ulang hasil diskusi dengan bahasa dia sendiri itu mungkin masih belum. Nah, dalam pembelajaran literasi yang teman-teman buat, sebaiknya tidak memaksakan murid untuk dilatih iya, tapi tidak dipaksakan untuk semua murid punya kemampuan pemahaman esensial yang merata. Gitu, karena kemampuan pemahaman mereka tuh mungkin masih beda-beda. Ada yang masih di level yang tadi, dia hanya bisa nangkap informasi terus tulis ulang. Ada yang udah bisa sampai di mengolah informasi itu bahkan sampai menyampaikan kembali dengan bahasa dia sendiri. Nah itu harus teman-teman ketahui, teman-teman kenali di waktu awal supaya waktu bikin diferensiasi
mau punya strategi pembelajarannya itu tepat sasaran, gitu ya. Tidak melupakan hal-hal yang penting-penting ini karena udah teman-teman petain di waktu awal sebelum melakukan pembelajaran literasi terdiferensiasi. Lalu kemudian strategi berikutnya teman-teman perlu memberikan rute belajar berkelanjutan yang jelas yang bisa murid pahami, pelajari, dan jalani dengan percaya diri. Jadi rute belajar literasi diferensiasi itu jangan yang juga out of nowhere gitu loh teman-teman. Jangan juga nggak jelas instruksinya nih harus ngapain ya kayak tadi. Disuruh baca aja di jurnal internasional terus ngapain dari jurnal ini tuh aku harus menemukan informasi tentang apa misalnya. Oh tentang misalnya membandingkan 3 macam susu formula, mana zat gizi yang terkandung dalam susu formula ini yang mendekati ASI dari seorang ibu, meskipun pada dasarnya tidak akan ada yang bisa menggantikan gitu kan, tapi ya ini nih mau penelitian nih, mau project based learning di SMK Farmasi, mereka mau membandingkan mana di antara susu formula yang beredar di dunia pasaran sekarang ini yang kemudian nilai gizinya tuh mendekati dengan ASI seorang ibu, misalnya seperti itu. Nah, tapi rute belajarnya itu perlu dikasih tahu teman-teman. Jangan juga, pokoknya baca aja cari tahu sebanyak-banyaknya dari jurnal yang aku bagikan ini. Nah, itu akan menjadi satu kebingungan bagi murid-murid dan bahkan mereka akan kompetensi literasi tidak akan pernah dapat, bahkan pun informasi yang mereka punya tidak bisa mereka pakai dalam kehidupan mereka ataupun dalam industri yang nanti mereka misalnya mereka praktik di mana gitu ya, mereka nggak akan bisa pakai itu karena mereka juga tidak punya tidak dibimbing rute belajar berkelanjutan yang jelas itu seperti apa dan mereka akan ragu-ragu aja dengan informasi yang mereka dapat. Nah, berkaitan dengan rute belajar berkelanjutan yang jelas ini gini ya. Ini rute pembelajaran literasi berkelanjutan melalui proses membaca. Again, bukan membaca yang kita pahami hanya baca aja tadi di waktu awal tuh, itu bukan literasi. Ternyata ada tahap, ada fase dalam membaca itu yang disebut sebagai kompetensi literasi, gitu ya. Jadi ada fase sebelum membaca, fase selama membaca, dan fase sesudah membaca. Teman-teman akan lihat di sini gitu ya, bahwa membaca tuh memang tidak sesederhana itu. Dan literasi, kompetensi literasi kemudian bisa di-unlock ketika kita menjalankan 3 fase ini dengan baik. Kita membangun rute pembelajaran literasi yang terdiferensiasi itu dengan dengan secara utuh gitu ya, melalui 3 fase ini. Kalau udah kita jalani dengan utuh 3 fase ini, kompetensi literasi dari murid-murid kita tuh pasti akan ada gitu ya, pasti akan meningkat. Ini praktikalnya. Praktikal itu maksudnya ini supaya teman-teman bisa memahami gitu ya rute belajar atau pembelajaran literasi yang bisa teman-teman lakukan di dalam kelas. Jadi again gitu ya, literasi itu bukan hanya soal program-program yang ada di luar ruang kelas gitu ya, pojok literasi, terus mading, terus ada one day itu program-program yang bagus juga, tapi tuh di dalam kelas, dalam semua mata pelajaran, dalam semua model pembelajaran itu tuh kompetensi literasi bisa dilakukan. Pembelajaran literasi itu include atau terintegrasi dengan dalam berbagai konteks, dalam berbagai situasi untuk berbagai mata pelajaran tuh bisa gitu ya. Nah, ini 3 fasenya. Sebelum membaca, murid itu perlu memahami tujuan. Mengapa aku harus baca? Ini yang tadi yang aku bilang gitu ya. Mengapa aku harus baca jurnal ini? Mengapa aku harus memahami isinya gitu ya? Untuk apa nih tujuannya? Hanya untuk baca aja atau untuk mendapatkan informasi atau untuk karena ada sebuah, misalnya kita juga kasih satu studi kasus gitu kan, kita kasih satu prediksi awal. Ini satu pemahaman nih bahwa ternyata misalnya ada satu pemahaman awal lah, lalu kita mau cek, kita mau selidiki lewat jurnal yang kita baca, kita mau selidiki pernyataan yang ini tuh prediksi awal ini tuh benar apa enggak. Nah itu jadi murid tuh harus paham apa tujuan dia membaca, bukan hanya sekedar taruh buku gitu ya terus dia baca aja terus udah literasi gitu, enggak, tapi dia perlu tahu untuk apa dia baca. Lalu dia bikin rencana belajarnya, berapa waktu yang dia perlukan, metodenya apa, kalau ternyata jurnal ini tuh sangat panjang gitu ya, sangat susah dipahami, apakah harus berkelompok gitu ya. Jadi membaca bukan hanya individu, bisa berkelompok juga. Misalnya satu jurnal lalu bertiga dibaca, kamu bacanya bagian ini. Terus nanti kita ketemu lagi, kita rangkumin.
rangkumin maksudnya apa ya, bertukar informasi. Bagian kamu baca tuh tentang apa aja, aku baca apa, terus bikin benang merahnya. Itu bagian dari proses yang dia jalani sebelum membaca, gitu ya. Berapa waktu yang dia perlukan? Oh, 1 hari kayaknya cukup, soalnya kita bagi bertiga nih kelompok-kelompoknya, gitu. Nah, lalu setelah itu mereka kumpulin ide tuh, apa yang mereka dapatkan. Prediksi awalnya tadi tentang apa? Oh, tadi tentang susu formula ya. Prediksi awalnya tuh nggak ada susu formula yang nutrisinya mendekati ASI seorang ibu misalnya. Contohnya kayak gitu kan. Dikumpulin tuh ide-idenya, dikumpulin prediksi-prediksi awalnya, pengetahuan-pengetahuan awalnya dikumpulin. Lalu bikin mind mapping. Itu contoh ya, contoh proses-proses yang bisa dilakukan sebelum pada fase sebelum membaca. Diskusi, bertukar pikiran. Misalnya dia udah punya prediksi-prediksi awal, aku prediksi awalnya ini, kamu prediksi awalnya apa? Judul jurnalnya itu kan adalah tentang susu formula yang mendekati ASI seorang ibu, nutrisinya mendekati ASI seorang ibu misalnya, contohnya ya. Lalu prediksi awal kamu apa? Prediksi awal aku tuh kayaknya ini, prediksi awalnya apa? Itu diskusi. Bahkan proses diskusi aja tuh udah terjadi di fase sebelum membaca. Jadi gitu ya, membaca kemampuan literasi itu nggak diem-dieman, baca buku sendiri di pojokan gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka kayaknya yang penting udah baca, lihat baca aja tuh, terus udah gitu ya. Padahal enggak. Bahkan fase sebelum membacanya itu adalah diskusi itu sudah terjadi, bahkan di fase sebelum membaca. Lalu pindah ke selama membaca, tahap pemahaman esensial tadi. Dia udah sampai di tahap mana? Di mengambil informasi secara eksplisit, dia udah bisa belum? Kalau dia belum bisa, dibiasain. Karena tadi balik lagi diferensiasi gitu ya. Kita tidak memaksakan untuk semua murid ada di satu tahap pemahaman yang sama. Karena ada murid yang punya tahap pemahaman yang berbeda-beda. Yang satu bisa aja udah bisa mengambil informasi secara eksplisit, tapi bisa saja ada yang masih harus baca ulang-ulang, harus dipahamin ulang-ulang, rentan bacanya tuh masih harus dipanjangin lagi gitu. Makanya selama membaca ada juga membaca ulang gitu ya, disediakan waktunya. Jangan nih, nggak bisa, kalian nggak bisa baca ulang, pokoknya apa deh yang kalian pahamin, soalnya udah nggak ada waktu, wah itu nggak bisa, gitu ya. Balik lagi diferensiasi. Jadi kita perlu memahami sejauh mana tahap pemahaman esensial yang murid-murid kita hadapi ketika mereka lagi ada di proses pembelajaran literasi, membaca sebuah jurnal misalnya, kita perlu paham banget. Nah, mereka lalu setelah membaca, apalagi yang mereka lakukan? Membuat catatan. Dari apa yang mereka pahami, dari apa yang mereka sudah baca, mereka buat catatan-catatan kecil. Nanti tuh setelah membaca, mereka akan membandingkan gitu ya, apa yang mereka dapatkan selama membaca dengan prediksi awal yang tadi mereka buat sebelum membaca. Gitu. Di selama membaca mereka juga bisa bikin pertanyaan, jelas bisa. Ada hal-hal yang ternyata perlu mereka cek ke Bapak Ibu gurunya. Waktu mereka baca tentang sesuatu, terus ada kan pengetahuan awalnya kan ada tuh dikasih tahu sama Bapak Ibu gurunya gitu kan. Terus mereka bikin pertanyaan, oh kok gini ya, aku temukan di dalam jurnal tuh kayak gini. Tapi sebelumnya tuh pengetahuan awalnya bilang kayak gini. Nah itu bisa tuh, itu dibuat selama membaca. Bikin visualisasinya. Ada teman murid-murid kita tuh yang hobi banget dibikin visualisasi. Karena apa ya, dia anaknya visual gitu ya. Dia anaknya tuh memang bikin mind mapping gitu-gitu. Itu ada murid-muridnya kayak kita yang kayak gitu. Jadi jangan harap bahwa aku mau semuanya membuat resume, membuat catatan gitu ya dalam bentuk tulisan. Jangan salah kalau nanti murid kita ada yang membuat kesimpulannya itu tuh atau membuat summary-nya itu tuh dalam bentuk visual. Dan itu apakah harus kita terima? Jelas, balik lagi diferensiasi gitu ya. Lalu selama membaca juga ada proses diskusi. Jadi dalam semua proses ini tuh nggak ada proses diam-diaman gitu ya. Selalu ada proses diskusi, bertukar pikiran. Lalu setelah membaca, fase setelah membaca muridnya ngapain? Muridnya akan membandingkan pemahaman sebelum yang tadi dia dapatkan di bagian sebelum membaca kan dia bikin tuh. Dia kumpulin ide, dia bikin mind mapping, dia punya prediksi awal, dia punya pengetahuan awal yang dia tahu sebelum dia membaca gitu kan. Dia akan membandingkan apa yang dia punya di sebelum membaca dengan apa yang dia temukan di selama membaca gitu ya. Dia akan membandingkan itu kemudian menganalisa. Lalu apakah ada sampai tahap menciptakan pengetahuan baru? Bisa.
Bahkan bisa sampai dia punya pengetahuan yang baru, ataupun mempertegas pengetahuan awal yang dia punya, menguatkan pengetahuan awal yang dia punya, itu bisa saja terjadi, gitu kan. Lalu fase setelah membaca, apa yang murid lakukan? Dia menjelaskan lagi hasil pemahaman itu dengan diskusi, gitu kan. Lalu misalnya tadi di sebelum membaca dia ada persoalan, dia ada masalah, dia ada pertanyaan. Selama membaca juga misalnya dia menemukan pertanyaan, dia membuat pertanyaan karena apa yang dia baca di dalam yang dia baca selama membaca itu berbeda dengan pengetahuan awal atau prediksi awal yang dia punya, gitu kan. Nah, setelah membaca, setelah berdiskusi, setelah saling bertukar pikiran, menjelaskan hasil pemahaman, dia bisa sampai di tahap menetapkan jawaban. Dia tulis ulang, lalu dia berbagi hasil pemahamannya itu. Nah, ini yang tadi dalam tahap pemahaman esensial, ada murid yang belum bisa sampai di tahap yang ini. Sampai di tahap berbagi hasil pemahaman tuh mungkin saja ada murid yang belum bisa sampai situ. Dia hanya bisa sampai di diskusi aja, menyampaikan apa yang dia temukan di dalam proses selama membacanya, tapi untuk dia mengkomunikasikan ulang dengan bahasa dia sendiri itu mungkin masih belum bisa. Dan pembelajaran literasi ya memang harus sampai di tahap itu gitu ya. Dia bisa kemudian mengkomunikasikan apa yang dia dapatkan itu dengan bahasa dia sendiri, menggunakan itu dalam kehidupan nyatanya dia setiap hari. Lalu kalau misalnya ada murid yang masih belum bisa, gimana Kak? Ya pelan-pelan. Itu makanya gunanya diferensiasi itu di situ. Kita memahami masing-masing murid itu punya punya fase atau punya tahap perkembangan tuh yang memang berbeda-beda, tahap pemahaman yang berbeda-beda begitu. Nah, itu serangkaian pembelajaran literasi, teman-teman. Gitu ya, kebayang ya jadinya sekarang ya. Jadinya membaca aja tuh bukannya hanya sekedar baca aja, tapi ternyata ada 3 fase bahkan. Sebelum membaca, selama membaca, dan setelah membaca harus ngapain aja tuh ini pembelajaran literasi. Sehingga kalau dia melewati seluruh rangkaian ini gitu ya, dia akan punya kompetensi literasi yang baik. Karena apa? Dia dibiasain gitu ya. Misalnya ada sebuah berita yang viral gitu ya, dia akan langsung cepat-cepat berkomentar. Enggak. Gitu ya. Dia akan baca ulang karena udah dibiasain di dalam kelas gitu. Pak, tangkap maksudnya ya. Jadi enggak hanya yang baca terus asal komentar itu tuh udah enggak lagi. Di era generasi yang melek literasi tuh enggak akan lagi itu terjadi. Itu hanya untuk orang-orang yang enggak melek literasi gitu ya. Tapi kalau hal seperti ini, pembelajaran literasi seperti ini dibiasakan di setiap hari dalam kelas gitu ya. Kompetensi literasi semua orang tuh pasti akan berkembang gitu. Oke, nah contoh pembelajaran literasi di SMK jadinya kayak gimana Kak? Tadi misalnya aku sebenarnya udah jelasin beberapa juga di waktu awal gitu ya. Jadi ketika ingat banget kalau itu diferensiasi gitu ya, modal paling utama tuh adalah itu dulu, petain yang tadi aku bilang di awal. Ini gitu ya, ini harus dipetain dulu gitu, dipetain, dikenalin, diketahui, dipahami di waktu awal dulu sebelum kita melakukan pembelajaran literasi terdiferensiasi. Kalau mau bikin diferensiasi, dasarnya cuma satu, diagnosis gitu ya. Jangan harap ada diferensiasi sebelum diagnosis. Tapi kan bisa tuh. Kalau aku tentukan tanpa diagnosis, tapi aku tentukan aja Kak. Aku diferensiasi kontennya. Jadi aku bikin aja semua yang visual, aku bikin aja semua yang audio, aku bikin aja semua yang ya pokoknya aku bikin aja lah semuanya. Ya itu juga baik gitu ya. Tapi kemudian tidak tepat sasaran karena kita tidak memetakan minat murid pada awalnya. Kita nggak kenal murid kita gitu ya. Jadi dasar diferensiasi itu selalu harus ada diagnosisnya dulu gitu ya. Nah, untuk contohnya ini tuh misalnya project based learning gitu kan. Ketika kita misalnya bersama teman-teman SMK itu kan karakteristiknya tuh ini nih, skill based education, career oriented curriculum, industry partnership. Jadi kan otomatis pendidikan yang didapat, training atau ruang kelasnya di SMK sekolah menengah kejuruan itu kan udah fokus pada practical skills, iya nggak sih? Industry relevance sama career preparation, ya kan? Mereka udah dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, untuk sebagai angkatan kerja. Ini tuh yang harus teman-teman pahami dulu nih. Bedanya teman-teman yang terjun ke bukan berarti lebih menantang SMK, lalu yang SD, SMP tuh cetek-cetek, enggak ya, tapi ini
keistimewaan masing-masing itu berbeda-beda. Kalau SMK karena dia skill based, career oriented, industry partnership, maksudnya dia udah apa ya, bahkan sekolahnya tuh udah punya partnership sama industri gitu ya, industri relevance ya, lalu career preparation. Makanya waktu teman-teman bikin pembelajaran literasi di SMK tuh nggak bisa lagi hanya sekedar yang tadi pojok-pojok literasi, bikin mading, itu tuh menurut aku udah nggak, itu tidak challenging lah untuk dunia SMK ya. Itu mungkin di SD masih relevan, di SMP masih relevan. Tapi di dunia SMK, pembelajaran literasi udah harus terintegrasi dalam setiap praktikal practical skills yang mereka punya di dalam ruang kelas teman-teman. Project based learning misalnya gitu ya. Ketika teman-teman bikin project based learning dengan yang tadi, misalnya teman-teman dapat SMK farmasi gitu ya, SMK yang khusus tentang farmasi. Dia mau mengecek nutrisi atau kandungan yang ada dalam sufor, misalnya dalam susu formula gitu ya. Dia mau cek, dia mau cari tahu nih apakah dalam susu formula ada misalnya brand-brand tertentu yang klaim bahwa susu formula saya ini mendekati 98%, meskipun nggak 100%, nggak ada yang berani klaim 100% nutrisinya itu sama dengan ASI seorang ibu gitu ya, nggak ada berani satupun brand susu formula yang berani klaim seperti itu gitu. Tapi ada yang klaim 98% nutrisinya tuh hampir sama dengan ASI seorang ibu. Teman-teman cek gitu ya. Dalam pembelajaran berbasis proyek misalnya di SMK Farmasi, teman-teman cek gitu ya. Dia baca, teman-teman lakukan 3 fase sebelum, selama, sesudah membaca tadi jurnal-jurnal gitu ya, apa semua tentang nilai gizi, tentang nutrisi dari apa yang ada di dalam susu formula, bahan-bahan bacaannya tuh ya silahkan gitu ya, diakses, disediakan. Tapi kemudian tidak berhenti hanya sampai di situ. Lalu masuklah di kalau dalam tahap pembelajaran berbasis proyek itu kan ada tahap di mana dia mengumpulkan ide-ide gitu kan. Dia mengumpulkan ide. Ketika dia mengumpulkan ide itu, nah itu pembelajaran literasi itu dimulai sejak saat itu. Bahkan ketika dia mengidentifikasi masalah, sebenarnya udah dari awal itu tuh, dari awal identifikasi masalah aja tuh pembelajaran literasi tuh udah terintegrasi di dalamnya. Karena dia akan banyak mencari informasi kan, dia akan banyak menyelidiki, dia akan banyak menginvestigasi gitu kan, apa benar kandungan-kandungan atau nutrisi-nutrisi yang ada dalam susu formula ini benar diklaim 98% mendekati ASI seorang ibu misalnya. Itu kan udah mulai tuh, proses-proses literasinya udah dimulai. Jadi jangan membayangkan bahwa literasi itu tuh hanya ketika dia baca aja gitu ya. Tapi ketika dia melakukan proses dalam pembelajaran berbasis proyek misalnya, dia menyelidiki, dia menetapkan masalahnya, dia ngumpulin ide, sampai ke dia melakukan prototipe, menguji coba prototipenya, itu semua masuk dalam paket pembelajaran literasi gitu ya. Itu literasi yang diharapkan ada di jenjang SMK, yaitu literasi yang setelah dia dapat informasi, ataupun misalnya setelah dia dapat masalah, dia temukan masalah, dia cari tahu, dia melakukan penyelidikan, dia eksplorasi, dia menemukan kesimpulan yang baru, dia uji coba. Nah, uji coba itu kan karakteristiknya SMK banget tuh. Karena kan skill based kan, mereka punya lab-lab, mereka punya industri-industri yang ketika mereka sekolahnya berpartner dengan industri itu tuh mereka punya lab hidup gitu untuk menguji coba hasil penelitian atau hasil investigasi, hasil proyek yang mereka lakukan tuh. SMK tuh punya koneksi yang lebih cepat dengan dunia industri gitu ya, karena pada dasarnya sekolah SMK tuh udah punya banyak partner dengan dunia industri kan. Nah, di uji coba itu bahkan dia bisa ngecek langsung kan dengan dunia nyatanya gitu, supaya ketika dia hasil akhir proyeknya, dia tiba pada kesimpulan gitu ya, ujung dari pembelajaran literasi yang dia lakukan gitu, dia akan sampai di satu kesimpulan yang tidak mengawang-awang lagi, tapi ini memang sudah diuji cobakan dalam dunia nyata, dalam dunia industri, bahkan yang dia punya koneksi ke dunia industri itu, dia udah menguji cobakan hal itu gitu. Nah, mungkin tidak terlalu spesifik ya, karena aku tidak menguasai juga gitu kan, apa materi-materi yang spesifik untuk SMK, tapi tadi misalnya untuk SMK farmasi gitu misalnya ya, untuk yang hal-hal yang ketika itu menjadi proyek gitu ya, ataupun itu menjadi praktik dari teman-teman atau murid-murid kita di jenjang SMK, sebenarnya pembelajaran literasi bisa diintegrasikan di dalamnya. Tidak kemudian menjadi satu program yang berdiri sendiri di luar, lalu hasilnya mading ya. Nantilah aku pengen tahu juga sih ketika teman-teman turun terjun gitu ya di SMK, lalu cek ya, mungkin bisa lalu nanti DM aku gitu, Kak di SMK ini
praktik literasinya selama ini apa gitu. Aku pengen tahu juga gitu ya, karena sebagai besar biasanya tuh ya itu sama kayak anak SD, anak SMP gitu kan, pojok literasi, mading, pohon apa, terus nanti ada satu hari berliterasi, lalu nanti ada yang bacain puisi gitu ya, ada yang kemudian apa tuh istilahnya ya, yang puisi bernyanyi itu loh, yang puisi dia nggak bacain aja tapi puisinya dinyanyiin, itu apalah istilahnya namanya tuh ya, gitu itulah ya, intinya tuh semuanya tentang kegiatan bulan bahasa gitu ya, tentang masih seputar kegiatan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Padahal pembelajaran literasi di SMK tuh lebih kompleks daripada itu gitu ya, bisa dilakukan lebih daripada itu, dan dia terintegrasi dengan strategi pembelajaran yang kita lakukan di dalam ruang kelas tadi. Selama kita melakukan fase sebelum membaca, selama membaca, setelah membaca, ini kan aktivitas-aktivitas yang juga ada kan ya teman-teman ya, dalam misalnya kita melakukan project based ataupun problem based kan, ini di 3 fase ini kan pasti akan kita lewati juga gitu kan. Nggak yang kita sebut oke, kita sekarang fase sebelum membaca, fase selama membaca, nggak juga gitu ya. Tapi kan dalam setiap strategi pembelajaran yang kita ambil dalam mata pelajaran apapun tuh, 3 fase ini tuh bisa kita lakukan gitu kan. Nah, itulah kompetensi literasi yang sementara kita unlock dari murid-murid kita. Jadi ketika nanti teman-teman SMK ini mereka ke dunia industri gitu ya, mereka udah terbiasa. Ya, mereka punya kompetensi literasi itu udah terbiasa. Bukan hanya kemampuan membaca gitu ya, lalu menangkap informasi, enggak, tapi bahkan mengolah informasi itu dan menggunakan itu dalam skill-nya itu tuh bisa mereka gunakan ketika nanti mereka terjun ke dunia industri. Nah, mungkin itu dulu kali Mbak Ica ya, materinya gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut di tanya jawab. Waktunya masih ada kan ya? Bener ya? Masih dong pastinya. Oke, Ibu. Nah, aku tuh suka banget dengan satu quotation yang tadi Ibu sampaikan. Memanusiakan hubungan dengan memahami bahasa daerah murid. Wah, itu strategi pembelajaran dengan memahami bahasa yang menurutku itu benar banget. Ketika kita tahu kita akan ditempatkan di mana, dan mungkin kita hanya paham bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia, tidak ada salahnya kita memahami dulu nih, apa sih kira-kira bahasa-bahasa yang simple yang biasanya dipakai oleh mereka. Contoh, sudah makan atau belum? Namamu siapa? Halo, apa kabar? Baik. Iya, oke. Itu adalah bahasa sederhana ya, Bu Ilona ya. Tapi ternyata ketika kita yang merupakan orang luar dari daerah tersebut bisa memakai bahasa daerah mereka, pastinya bisa langsung mendapatkan atensi dan empati dari mereka. Benar ya, Bu ya? Betul. Mereka merasa langsung ada koneksi dengan kita karena kita berusaha memahami gitu ya. Ada usaha lah istilahnya ya. Betul sekali. Oke. Ini tadi di YouTube ada satu komen buat Ibu Ilona. Kampus mengajar, di chat Zoom ini. Kampus mengajar ini keren banget asli karena pembelajaran yang diberikan belum tentu didapatkan dari kampus. Ya, benar. Karena belajar itu tidak harus selalu berada di dalam kelas, teman-teman. Dan kalian sungguh beruntung sekali hari ini sudah bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari 3 narasumber kita ya, hebat-hebat. Oke, nah Ibu Ilona, ini sebelum saya memilih teman-teman yang sudah raise hands, saya mau membacakan satu pertanyaan dari Dwi Alpiansyah yang sepertinya sangat menyimak ya, sehingga Dwi Alpiansyah ini sampai menanyakan tambahan pertanyaannya 2. Jadi total ada 3 pertanyaan dari adik Dwi ini. Saya izin untuk bacakan ya. Oke. Selamat siang Kakak, saya Dwi Alpiansyah dari STKIP PGRI Bandar Lampung, ditugaskan di SMK Yadika Bandar Lampung. Kakak, izin tanya, bagaimana caranya meningkatkan literasi di tingkat SMK yang kita ketahui bersama, ini anak-anak SMK. Menurut Kakak, ada nggak sih tips atau trik bagaimana meningkatkan literasi di SMK mengingat anak-anak SMK ini cukup challenging untuk menerima tugas? Dan tambahan nih Kak, kalau dalam bentuk diskusi, apakah disebut juga literasi? Karena yang saya ketahui di SMK itu cukup challenging nih untuk membuat
siswa-siswanya gemar dalam literasi karena mereka suka sekali dengan praktik. Dan tambahan berikutnya, berarti literasi di jenjang SMK itu lebih ke proyek gitu ya Kak, eksperimen, lalu kita menggunakan acuan artikel atau jurnal, lalu praktik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu Ilona, tapi boleh nih kita lebih spesifik lagi menggali dari pertanyaannya Dwi Alpiansah. Silakan Bu Ilona. Terima kasih Mbak Ica. Jadi memang benar, Dwi dilihat dari perkembangan pertanyaannya, Dwi memang sangat menyimak. Thanks ya Dwi. Jadi dia bahkan dari awalnya yang masih pertanyaannya masih bingung gitu kan, gimana nih tipsnya supaya literasi anak-anak yang SMK yang dan tanda kutip yang nggak semua ya, tapi ada juga yang malas baca gitu ya. Malas baca gimana cara ningkatinnya. Mereka kan lebih suka praktik gitu-gitu. Bahkan Dwi sendiri hampir menyebutkan solusinya di pertanyaan yang terakhirnya gitu ya. Bahwa, oh jadi dia masuk dalam proyek gitu. Nah, tapi memang itu kuncinya. Jadi karena karakteristiknya SMK tadi adalah, betul ya, mereka kan, tadi kayak aku bilang, mereka kan skill-based education gitu ya, practical skills gitu kan. Anak SMK tuh bukan anak yang kayak baca hafalan rumus gitu-gitu nggak sih? Mereka kan udah langsung praktik gitu. Literasi menjadi bermakna bagi mereka ketika itu diintegrasikan ke dalam praktik-praktik itu, gitu ya. Jadi nggak akan works memang kalau misalnya hanya disediakan, oke 30 menit silakan murid-murid tercinta di SMK, apa tadi ya? Di Bandar Lampung ya pokoknya ya, SMK, apa tadi Dwi ditempatkan ya? Ini, di Bandar SMK Lampung. Yes. Silakan anak murid-muridku tercinta di SMK Yadika 30 menit baca buku gitu ya. Silahkan. Yang ada mereka tidur kayaknya. Akan diprediksi mereka akan tidur sih kalau disuruh baca 30 menit sendiri gitu ya. Nah, ternyata itu tidak akan berhasil gitu karena memang kalau itu tidak diintegrasikan ke dalam proyek gitu ya, dalam pembelajaran proyeknya mereka, dalam praktik-praktik yang mereka lakukan, nah itu memang tidak akan menumbuhkan minatnya mereka. Sesederhana misalnya, aku nggak tahu kalau SMK Yadika tuh ada jurusannya ada apa aja, aku nggak tahu gitu ya. Tapi misalnya kayak tadi farmasi gitu ya, dia lagi praktik untuk membandingkan itu. Misalnya dia ditaruh di lab sebuah rumah sakit yang farmasi ya, dia ditaruh di lab sebuah rumah sakit, lab obat-obat gitu kan, untuk mengecek kandungan dari obat-obatan tertentu gitu. Itu kan dia dalam rangka praktik tuh. Lalu misalnya di aktivitas literasi misalnya tidak diintegrasikan dalam praktiknya dia gitu kan. Di luar itu disuruh dia baca bebas, kamu harus baca nih karena kita ada program literasi, kamu baca deh apa aja. Nah, itu kan jadi malas banget ya. Karena kan dia kan lagi fokus di praktiknya, tapi dia juga harus melakukan hal baca-baca ini tuh. Gitu ya. Nah, triknya supaya itu menjadi menarik buat mereka, aktivitas literasi itu memang terintegrasi dengan yang tadi praktik yang dia lagi lakukan di rumah sakit. Fase sebelum membaca tuh misalnya dia lagi teliti tentang obat gitu ya, kandungan sebuah obat. Misalnya lagi ramai kan waktu itu obat-obat yang mengandung satu zat apa gitu aku lupa ya, tapi zat itu berbahaya gitu kan. Nah, aktivitas pembelajaran literasinya diintegrasikan ke dalam situ gitu, dalam rangka untuk menyelidiki bahwa apakah kandungan ini berbahaya gitu ya dalam satu obat tertentu. Coba kita cek bersama, coba kita baca dulu, kita gali dulu informasi sebanyak-banyaknya dari jurnal yang disediakan. Misalnya teman-teman di Bandar Lampung nih akses jurnalnya misalnya apapun lah dalam bahasa Indonesia, modal internasional, balik lagi tadi ya, tapi tolong disesuaikan. Teman-teman SMK-nya tuh, murid-murid SMK-nya tuh familiar nggak dengan bahasa asing misalnya. Kalau misalnya nggak ada bahasa asing, tapi menurut kalian jurnalnya oke gitu ya, dengan jurnal internasional, ya kalian translate dulu, baru dikasih ke mereka. Nah, itu dipakai, itu teman-teman pakai, pakai gitu ya, si jurnalnya itu, tapi diintegrasikan dalam si praktiknya itu. Jadi mereka lagi mengolah informasi, membaca, mengolah informasi, mendapatkan informasi, tapi dalam rangka menyelesaikan proyek mengetahui zat yang berbahaya dalam obat yang lagi mereka praktikan di rumah sakit gitu misalnya. Nah, itu tuh akan dengan sendirinya minat itu tuh akan muncul. Tangkap maksudnya ya, karena itu bagian dari practical skills yang lagi mereka lakukan di rumah sakit misalnya gitu. Gitu mungkin ya Mbak Ica ya, nangkep nggak tuh? Dwi apakah menjawab atau misalnya masih kurang, boleh Dwi open mic juga nggak apa-apa sih. Oke, ini sangat elaboratif untuk jawabannya Bu Ilona. Mohon maaf sebelumnya kalau sinyal saya oke, Bu Ilona bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak Ica. Oke.
Oke, siap. Nah, ini ada teman-teman yang sudah raise hands nih, Bu Ilona. Saya mau panggilkan ya, satu persatu. Boleh dari Muhammad Radiansyah Radini. Apakah sudah siap untuk on mic? Muhammad Radiansyah Radini. Oke. Teman operator boleh dibantu? Sudah diberikan akses, Monca. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Radiansyah, apakah sudah ready? Kalau belum, oh sudah. Oke. Halo Radiansyah, silakan perkenalan ya dengan menyebutkan dari perguruan tinggi mana dan penempatan sekolahnya di mana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansyah Radini dari Universitas Negeri Makassar. Kebetulan penempatan saya itu kan di SMK Negeri 9 Bone, Bu, yang dimana SMK tersebut kan dia berfokus kepada pertanian, Bu. Otomatis kan kayak dari jurusan saya sendiri kan beda kan, Bu. Kayak jurusan saya kan pendidikan akuntansi, tapi ditempatkan di SMK 9 Bone. Mungkin ada saran dari Ibu untuk saya, karena kan beda jurusan begitu dengan lokasi penempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Radiansyah. Jadi Radiansyah akuntan, tapi dapatnya SMK yang itunya pertanian gitu ya. Yep. Tapi kalau di SMK juga ada lagi, wah mantap, sudah mewakili Melani. Oke. Memang itu adalah sebuah berkat ya, blessing in disguise ya guys. Jadi kalau misalnya anggaplah bahwa Ainun juga mewakili banget, nggak apa-apa. Artinya kalian lagi dikasih kesempatan untuk berwawasan semakin luas ya nggak sih? Akuntansi ketemunya pertanian, waduh, pas nanti kalian portofolio lamar kerja tulis gitu ya, aku akuntansi tapi wawasan aku luas nih, karena aku pernah kampus mengajar untuk SMK pertanian. Apa nggak HR nggak tertarik tuh meng-hire kalian gitu ya, karena punya banyak wawasan gitu ya, orang akuntansi tapi ketemu di pertanian. Nah, tapi perspektif akuntansi apakah bisa dibawakan? Ya bisa aja, ya nggak sih? Kayak misalnya pengolahan hasil pertaniannya secara akuntansi buat para petani-petani kayak gimana? Ya nggak sih, Radiansyah? Ya kan? Jadi perspektif akuntansinya pasti tetap akan bisa dipakai sih. Keilmuan kamu di akuntansi pasti akan bisa terpakai gitu kan? Tapi nanti lihat konteksnya gitu, terpakainya misalnya di mana gitu. Nah, lalu strategi yang lain adalah ketika Radiansyah juga asisten mengajarnya guru kan ya, maksudnya kan ada guru kelas, ada gurunya juga gitu kan, maksudnya kan nggak Radiansyah pegang satu kelas khusus gitu kan. Nah itu bisa tuh strateginya di situ. Jadi ketika gini paradigma berpikirnya tuh adalah kita sama-sama belajar. Jadi bukan kita yang paling, kita datang sebagai kampus mengajar, kita yang tahu semua hal gitu ya. Lalu mereka hanya belajar dari kita, tapi enggak juga. Kita datang juga sebagai pembelajar. Kita akan belajar juga dari Bapak Ibu guru yang ada di SMK di sana, dan bahkan pun dari murid-murid yang Radiansyah ketemu nanti di ruang kelas gitu ya. Lalu apakah pembelajaran literasi meskipun beda itu menurut aku challenging memang, tapi bisa gitu ya, tetap bisa sih. Misalnya tadi kalau pertanian tuh aktivitasnya pasti tentang apa ya, SMK pertanian tuh aktivitasnya ya pasti soal pertanian, agriculture gitu nggak sih? Nah itu bisa misalnya bikin pembelajaran berbasis proyek juga gitu kan, pembelajaran berbasis proyek. Menurut aku teknologi udah terbuka, udah canggih banget sih Radiansyah, iya nggak? Kalaupun kita bisa meng-assist guru yang ada di dalam kelas, kita bisa sediakan bahan-bahan bacaan gitu ya, jurnal-jurnal, ataupun kita mau mendampingi pembelajaran literasi di dalam kelas itu tuh source-nya, misalnya kita minim pengetahuan tentang pertanian, kita boleh googling kok, boleh menurut aku ya, boleh googling, boleh cari tahu dulu resources-nya dari internet, lalu kita pakai di dalam ruang kelas, itu juga nggak salah sih, selama kita tahu bahwa ya itu literasi kita juga harus bagus guys, ya kan? Waktu kita cari tahu di internet, googling itu tuh ya kemampuan kita untuk mengolah, mendapat dan menggunakan informasi yang kita dapatkan di hasil googling itu tuh juga harus kita pertanggungjawabkan gitu kan. Ataupun misalnya
aku nggak ada ide gitu ya. Ini sesuatu yang tidak dianjurkan untuk selalu dipakai teman-teman, tapi di beberapa pekerjaan aku bahkan aku pakai teknologi AI. Tanya aja ide ke AI gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kehabisan ide nanti ya, karena kayaknya aku lihat beberapa tuh jurusannya memang beda sama SMK-nya gitu kan. Misalnya idenya nggak ada, tanya aja AI gitu ya. Tanya aja dulu, tapi tidak selalu gitu ya guys, karena otentik pemikiran yang kita miliki itu adalah milik kita juga gitu ya. Aku tidak menyarankan untuk selalu menggunakan AI meskipun ya hidup kita sudah under AI sih sekarang gitu ya. Tapi kita bisa mencari inspirasi dari situ, baru kita modifikasi. Aku pikir ada banyak cara sih, ada banyak jalan Radiansyah. Meskipun kamu akuntansi, ketemunya pertanian tuh, tapi ada banyak teknologi kita tuh sudah cukup canggih untuk nanti membantu Radiansyah, membantu Ainun, membantu siapa tadi lagi tuh ya, yang juga tadi kan ada itu yang bilang mewakili banget gitu ya, membantu teman-teman untuk meskipun keilmuannya berbeda, tapi teman-teman bisa berkontribusi nanti di lokasi atau sekolah penempatan gitu. Yang penting roh pembelajaran literasinya tuh udah teman-teman dapat dulu gitu. Tangkap ya. Jadi kan dia kan pembelajaran literasi kan nggak yang khusus akuntansi, khusus pertanian, enggak kan, tapi kan dia kan secara general, oh pembelajaran literasi itu seperti ini gitu. Nah, itu bisa diaplikasikan di mana aja gitu. Dalam konteks apapun gitu. Gimana Radiansyah, terbantu nggak? Gimana Radiansyah? Ya, makasih Bu untuk Oke. sarannya. Oke, iya benar banget Bu Ilona. Jadi memang apapun prodi kita ya, ketika kita berdiskusi dan berkolaborasi dulu dengan pihak sekolah, pasti akan terpakai dan kebutuhan dari mereka itu pasti ada. Walaupun tempat kita ditempatkan nanti itu katakanlah tidak sesuai nih seperti Radiansyah tadi gitu. Mau tetap semangat karena celah itu akan selalu ada ya Bu ya. Oke. Jalan selalu ada. Betul. Sekarang kita panggil lagi nih teman yang sudah raise hands. Saya mau panggil Dwi Alia Artika. Dwi Alia. Oke, Dwi Alia Artika, apakah sudah siap untuk on mic? Oke. Sudah diberikan Halo. akses, Dwi? Yes. Halo adik Dwi. Oke, kalau belum siap kita pindah ya. Saya mau panggil lagi teman untuk berinteraksi langsung dengan Bu Ilona. Nurul Intan dari Universitas Terbuka. Halo Nurul Intan. Halo Ibu. Oke, sudah siap bertanya? Boleh perkenalan dulu ya, silahkan. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Nurul Intan dari Universitas Terbuka. Saya mendapat penempatan di SMK Taman Siswa Cibadak. Pertanyaan saya, Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa anak SMK memiliki umur yang tidak terlalu jauh dengan kita, mahasiswa yang akan turun di lapangan kelak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk tetap dapat membantu meningkatkan numerisasi dan literasi tanpa kita dipandang remeh oleh anak SMK. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Nurul. Suara aku masih terdengar jelas ya? Kayaknya tadi aku rada itu ya. Tapi terdengar ya? Masih terdengar. Oke, Nurul tadi sebenarnya sempat ketika aku menyebutkan teman-teman kalian di SMK, itu tuh karena memang dalam pemikiran aku ada bahwa di alam bawah sadar aku ya, bahwa kalian tuh akan umurnya tuh dekat dengan si murid-murid yang ada di SMK. Makanya sempat tadi kalau kalian dengar dengan baik gitu ya, di beberapa penjelasan tuh aku pakai teman-teman kalian di SMK-nya itu tuh karena mikirnya tuh kalian tuh umurnya tuh akan dekat gitu ya. Nah, sebenarnya itu termasuk dalam opportunity tapi juga challenging gitu ya. Challenging ketika teman-teman tidak berhasil memahami mereka, tidak berhasil mengambil hati, istilah ininya ya, mengambil hatinya mereka lalu kemudian dianggap enteng atau dianggap remeh gitu ya. Nah, tapi ketika ini pengalaman aku gitu ya, teman-teman, intinya ketika kita terjun nanti bertemu dengan murid SMK, bahkan bukan hanya SMK yang umurnya dekat gitu ya, Nurul,
yang SD, yang SMP itu juga berpotensi untuk nggak suka sama kita gitu ya, berpotensi juga. Kalau misalnya kita ke sekolah nanti, lalu kita kemudian kalau kompetensi guru itu kan selain profesional, selain pedagogi, kan ada juga yang namanya sosial, ya nggak sih? Selain spiritual, ada juga yang sosial, gitu kan? Kompetensi sosial yang kita punya itu kan harus juga kita miliki, gitu kan? Yang bisa aku bilang adalah teman-teman harus menjadi teman, tapi kemudian bukan menjadi teman yang tidak tegas gitu ya. Istilahnya gimana ya? Ini kalau sepengalaman aku tuh untuk murid-murid yang bahkan tidak bisa diatur oleh guru lainnya gitu ya. Kasarnya tuh gitu tuh. Mereka yang benar-benar bandel, mereka yang benar-benar nakal tuh. Tapi ketika aku bisa menjadi teman tuh juga ada batasnya ya. Karena kan ada hubungan guru sama murid yang harus ada etika. Kode etik guru tuh kan tetap harus kita kedepankan gitu kan. Tapi jangan kita menganggap bahwa aku guru, aku mahasiswa, kamu masih SMA gitu ya. Ketika tembok itu dari awal udah kita bangun, mungkin kita tidak akan bahkan untuk berusaha memahami dan mengenal mereka aja tuh udah sulit gitu ya. Jadi buatlah kondisi di mana mereka akan melihat kita tuh sebagai teman yang kakak-kakak mahasiswa yang lagi datang bantuin aku untuk belajar, yang lagi datang bantuin aku untuk meng-unlock skills-nya aku lewat apa nih kreativitas yang mereka bawa di program kampus mengajar itu. Bagaimana caranya waktu kita datang? Ya tadi sesederhana berusaha memahami bahasa daerahnya mereka, kemarin tuh ada yang nanya ke aku, Kak gimana ya kalau misalnya ada guru yang nggak ingat nama muridnya gitu. Menurut aku bilang ya keterlaluan sih kalau nama aja nggak diingat gitu ya. Padahal kan murid itu kan kayaknya kalau diingat namanya tuh seneng gitu ya. Jangan sampai kenal secara pribadi deh, tahu nama aku aja tuh udah cukup gitu kan. Nah itu tuh hal-hal sederhana, hal kecil yang bisa di waktu awal Nurul dan teman-teman bisa lakukan. Menghadapi teman-teman SMK, murid-murid SMK yang umurnya cukup dekat dengan kalian tuh memang harus mengkondisikan kalian memposisikan diri sebagai kakak mahasiswa yang lagi datang untuk membantu atau menjadi mentor untuk kalian gitu, membantu kalian untuk nanti tuh pas di SMK, nanti kalau di dunia kerja sharing pengalaman gitu ya, cerita kalau dunia kampus tuh kayak gimana, waktu istirahat tuh dipakai buat duduk bersama, ngobrol-ngobrol sama mereka gitu ya. Kalau di kampus tuh nanti kalian tuh kayak gini. Itu aja tuh apa ya, hal-hal sederhana tapi bangun bonding antara kalian dengan murid SMK gitu. Bahkan ketika misalnya kalian ternyata pembelajarannya fun gitu ya, pembelajaran literasinya bisa kalian kerjasama sama guru di sekolah, lalu itu kemudian jadi fun, kalian punya nilai plus, add value gitu ya, waktu kalian datang di sekolah, yaitu dengan sendirinya sih mereka akan menghargai teman-teman gitu. Jangan juga karena udah punya ketakutan dari awal gitu ya, karena umurnya deket nih, jadi udah was-was wanti-wanti gitu ya, kayak sok tegas, sok galak gitu ya. Itu anak SMK nggak akan mempan ya teman-teman. Anak SMK nggak akan mempan yang kayak gitu-gitu tuh, diatur-atur gitu tuh, itu anak SMK nggak suka. Teman-teman boleh googling dulu karakteristik apa ya, bukan tulis ya karakteristik anak SMK, nggak akan keluar gitu ya, tapi anak remaja menjelang dewasa tuh kayak gimana. Mereka tuh nggak suka diatur-atur, mereka tuh adalah pribadi merdeka yang lagi nyari jati dirinya. Mereka lagi pengen jadi apa yang mereka punya, apa yang mereka percaya, apa yang mereka yakini. Cari tahu dulu tuh kesukaan mereka tuh ngobrolin tentang apa sih gitu. Misalnya Nurul nanti di SMK mana tadi tuh ya? Ya pokoknya di SMK itu ya. Kenali dulu tuh lingkungan sekitar, apa sih yang lagi hype di situ. Nah, berusaha aja dulu, misalnya awal-awal tuh dicuekin gitu ya. Kalau di yang kota mungkin akan lebih ekstrim sih menurut aku, karena akan yang kayak sok-sok datang gitu kan, ini apaan sih gitu ya, mungkin akan disinisin kayak gitu, ini apaan sih, tapi lama-lama tuh mereka akan terbiasa dan mereka akan terbuka. Kalau pembawaan kita, kompetensi sosial yang kita bawa tuh memang tadi, bukan pribadi yang galak, bukan pribadi yang sok tahu, bukan pribadi yang mau ngatur-ngatur gitu ya, bukan pribadi yang sok menggurui juga gitu, tapi kalau menghadirkan diri sebagai mentor, sebagai teman belajar mereka, aku yakin teman-teman akan diterima dengan senang hati oleh murid-murid SMK-nya, meskipun umurnya dekat.
Oh iya, apalagi umurnya deket ya kan, kalian berarti kan punya itu yang sama ya kan, kalian bisa saling memahami dong, iya nggak sih? Yes, betul. Minatnya pasti sama yang lagi hits Heeh. saat ini tuh sama ya, Bu Ilona ya. Minatnya Ini sama dan itu karakternya jawaban, sama gitu kan. iya betul, betul, betul sekali. Jawaban Bu Ilona ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang datang dari YouTube mengenai bagaimana menghadapi anak SMK. Nah, itu udah tadi jawaban Bu Ilona itu sudah tepat sekali. Jadi memang kita harus memposisikan sebagai mentor mereka, kakak mereka, karena memang teman-teman dari SMK ini tidak suka untuk digurui mungkin ya, Bu Ilona ya. Oke, Bilona, saya akan mengambil lagi sekitar 2 pertanyaan lagi dari kolom chat Zoom, mengingat waktu juga. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari Rifan Maulidi, Bet Rifan. Oke, izin bertanya Kak Ilona. Oke, bagaimana jika kita sudah tahu tentang pemetaan literasi siswa-siswi kita? Bagaimana cara kita mengajarkan hal tersebut dengan konteks topik yang berbeda-beda dalam satu kelas? Gimana tadi? Jadi udah tahu pemetaannya, Ya, tahap jadi literasinya. betul, kita sudah tahu nih tentang pemetaan literasi siswa-siswi kita. Nah, Perkembangan literasinya maksudnya ya. yes, betul. Bagaimana sih caranya untuk mengajarkan hal tersebut dengan konteks topik yang berbeda-beda dalam satu kelas? Oke, jadi kalau misalnya, nah ini bagus nih, berarti kan tadi siapa namanya Mbak Ica? Rifan. Oke, berarti Rifan sebenarnya udah punya goodwill dulu nih, bahwa memang memahami tahap perkembangan literasi murid itu perlu banget dan pasti akan berbeda-beda. Dan pasti akan menemui tantangan ketika akan mengimplementasikan itu dalam proses pembelajaran, gitu ya. Nah, ketika teman-teman menghadapi hal itu, ini trik-triknya ya, kalau aku dulu gitu ya. Aku punya jurnal. Jadi aku punya jurnal pribadi yang akan aku pakai untuk men-track tadi misalnya ada kelompok murid yang dia tahap perkembangan literasinya tuh belum bisa sampai di tahap mengambil informasi secara eksplisit. Artinya tuh membaca secara utuh aja tuh dia masih butuh waktu. Jadi misalnya dia baca tapi dia masih baca ulang lagi, dia masih baca lagi. Itu ada murid yang kayak gitu ya. Murid yang bahkan dia tuh harus baca berulang-ulang kali untuk sampai bisa nangkep maksudnya bacaan itu apa sih gitu ya. Nah, itu aku punya jurnal khusus, jurnal yang mencatat beberapa nama-nama itu. Nah, lalu gimana ketika nanti masuk di proses pembelajaran dengan topik yang berbeda-beda? Itulah tugas kita sih memang. Itulah mulia jadi guru gitu ya. Jadi di topik berbeda sekalipun, di subjek berbeda sekalipun, aku akan selalu mengecek orang-orang ini yang ada di tracker pribadinya aku gitu ya, yang ada di jurnal pribadinya aku. Kan aku udah tahu nih, karena tadi aku petain, aku kenalin mereka, aku pahamin bahwa oh si A ini tuh nggak akan bisa sama kayak si B. Misalnya Jeremy nggak akan bisa sama si siapa misalnya si Aldo lah misalnya gitu ya. Aldo udah bisa cepet nih, tapi si Jeremy-nya belum gitu kan. Nah, Jeremy akan disediakan waktu yang bukan sediakan waktu khusus juga sih, tapi sedikit lebih ekstra treatmentnya daripada si Aldo. Karena Aldo tadi kan dia punya tahap perkembangan literasi kan udah lebih. Jadi misalnya aku kasih bahan bacaan nih gitu ya. Misalnya yang Aldo ini dia udah bisa sampai di tahap mengambil informasi secara eksplisit. Berarti bahan bacaan di topik yang lain udah bisa lebih berkembang buat si Aldo. Tapi buat si Jeremy yang ternyata masih belum tahap perkembangan literasinya tuh masih belum bukan sebagus ya, tapi yang samalah seperti Aldo gitu ya. Bahan bacanya dia tuh nggak akan bisa disamain. Tangkap maksudnya, itu diferensiasi konten gitu ya. Karena aku paham tahap perkembangan literasinya Jeremy ini belum bisa gitu. Dia memahami bahan bacaan tuh misalnya dia punya kemampuan hanya membaca 2 atau 3 paragraf. Tapi si Aldo tadi kan udah advance tuh. Aku bisa kasih jurnal yang utuh misalnya ke si Aldo. Jeremy apakah bisa dikasih jurnal yang utuh? Jangan dulu. Dia masih diringkasin dulu 2-3 paragraf gitu. Nanti dia terbiasa sampai nanti kompetensi literasinya dia tuh berkembang ke tahap yang selanjutnya gitu. Itu mungkin trik ya. Trik kalau misalnya kita udah tahu tahap perkembangan literasinya itu,
diferensiasinya lalu di mana? Mungkin maksud pertanyaannya itu gitu ya. Diferensiasinya lalu di mana? Diferensiasinya itu yaitu di misalnya penyediaan kontennya. Tidak disamakan untuk teman-teman, untuk murid-murid yang punya tahap perkembangan literasi yang kita udah tahu berbeda gitu kan. Tapi itu kita samain bobot bacaannya. Ataupun kita samain si Aldo jadinya cetek banget karena kan dia udah punya tahap perkembangan literasi kan udah meningkat. Tapi kita masih kasih bacaan yang sederhana. Nah, itu juga tidak meningkatkan kompetensi literasi yang dimiliki oleh si Aldo misalnya. Gitu, semoga menjawab ya. Iya, sangat menjawab sekali Bu Ilona. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini dari Mulyo di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Kak Ilona, saya izin bertanya. Biasanya murid, terutama di SMK, ketika bertanya, biasanya ada salah satu murid yang analisisnya sangat mendalam. Pertanyaannya pun biasanya sulit untuk dipetakan. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita menemui hal tersebut, bagaimana sih tips dan cara kita menjawab pertanyaannya yang seperti itu? Biasanya teman-teman agak sedikit takut untuk menyampaikan sesuatu di depan murid, karena takut untuk diberikan pertanyaan, sehingga hal itu harus dicarikan solusinya. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Percaya nggak, waktu aku jadi guru juga aku ada loh masa bukan tahap ya, tapi ada 1-2 kali apa berapa tuh aku lupa, nggak bisa jawab pertanyaan murid. Dan apakah itu sebuah hal yang salah, guys? Tentu tidak. Guru bukan yang paling tahu di dunia ini. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa kalau nanti bilang, wah pertanyaan kamu bagus sekali, sampai-sampai aku harus mencari tahu dulu jawabannya baru nanti besok ya. Atau misalnya nanti setelah jam pelajaran ya, setelah aku selidiki, aku baca dulu, lalu kita diskusi. Gitu. Itu tuh bukan hal yang salah ya. Itu bukan sesuatu yang kayak terhina banget buat guru untuk jawab pertanyaan. Enggak, guys. Boleh banget. Waktu itu yang aku lakukan gitu ya. Wah, pertanyaannya Miss nggak bisa jawab. Miss harus baca dulu, Miss cari tahu dulu, Miss pastiin dulu jawabannya, baru nanti kita diskusi. Tapi lalu kemudian nggak berlalu begitu aja, karena kadang-kadang tuh murid juga nanya, terus dia lupa gitu kan. Dia lupa, oh iya benar ada pertanyaan aku yang belum terjawab gitu. Dia juga lupa gitu kan. Tugas kita untuk cari dia dan untuk lalu kemudian kalau udah dapat jawabannya di luar, ketika kita udah selidiki, diskusi, tanya dosen gitu misalnya terlalu sulit atau gimana, tanya dosen gitu ya, tanya yang lebih expert dari kita tuh juga nggak masalah kok, nggak apa-apa gitu ya. Tanya lalu kemudian kita cari dia kembali untuk menyampaikan jawaban itu gitu. Asalkan jangan memaksa jawab tapi ternyata jawabannya salah atau keliru atau misalnya asal jawab aja. Ya, itu lebih berbahaya daripada teman-teman bilang aku cari tahu dulu nanti aku jawab kamu gitu ya, itu lebih berbahaya gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya nggak tahu jawabannya, nggak apa-apa, cari tahu di luar nanti baru panggil diskusi. Itu juga salah satu cara bonding, bangun bonding dengan murid gitu ya. Dia akan merasa bahwa dia akan merasa penting gitu ya, karena pertanyaan dia tuh sampai harus bikin gurunya punya ekstra cari tahu dan lalu diskusi khusus dengan dia gitu. Oke, jadi intinya tuh jangan pernah takut ya Bu Ilona ya, kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ajaib nih dari murid-murid. Justru kita harus pinter ngeles dengan cara yang asik ya Bu Ilona ya. Oke. Tapi juga lalu cari tahu jawabannya gitu ya, jangan juga didiemin. Betul, jangan berkomitmen. Wah, aku nggak tahu, sorry aku nggak bisa jawab. Wah, itu juga jangan. Betul tapi berusaha sekali. dulu sebisa yang kita bisa untuk menjawabnya. Iya, bilang besok ya, saya akan cari tahu dulu jawabannya. Oke, ya Bu Ilona, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan teman-teman yang belum dijawab satu persatu, tapi mungkin jika diizinkan, teman-teman boleh bertanya langsung ke Bu Ilona melalui Instagram seperti yang tadi Bu Ilona sudah sampaikan. Oke, Bu Ilona, sebelum kita menutup sesi terakhir di pembekalan ketiga di hari ini, izinkan saya dari tim program Kampus Mengajar mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas ilmu yang sudah dibagikan oleh Ibu Ilona kepada teman-teman Kampus Mengajar Angkatan 6. Dan saya pribadi senang sekali rasanya bisa memandu acara ini bersama Ibu Ilona dan 2 narasumber lainnya lagi. Sebelum ditutup, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada seluruh teman-teman Kampus Mengajar Angkatan 6? Oke. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih juga sudah menemani kita semua belajar Mbak Ica. Oke. Nah, buat teman-teman, jadi sekali lagi aku mau remind tentang gerakan literasi gitu ya, bahwa
semua yang dilakukan saat ini tuh baik adanya, benar adanya, tapi kita bisa melakukan lebih daripada itu. Apalagi yang di jenjang SMK, teman-teman, tidak berakhir hanya di pojok literasi, di pasang mading, atau bulan bahasa gitu ya. Karena literasi kan bukan hanya tentang kelas bahasa. Tadi kan kita udah sepakat ya, miskonsepsinya mau kita tinggalkan, kita bisa melakukan lebih jauh daripada itu. Mari kita integrasikan pembelajaran literasi itu dalam proses pembelajaran setiap hari di dalam kelas. Aku paling suka project-based learning, jadi menurut aku yang paling cocok, bukan yang paling cocok sih, tapi yang cocok aja gitu ya sama teman-teman di SMK, karena dasarnya mereka adalah skill-based education gitu kan, mereka kan untuk practical skill gitu kan. Mengintegrasikan pembelajaran literasi ke dalam serangkaian proyek itu lebih work sih buat teman-teman di SMK daripada harus kita hanya menyediakan waktu 30 menit baca baca buku. Itu juga oke sih, tapi itu bisa dilakukan di luar ruang kelas. Misalnya untuk menumbuhkan minat baca, ya itu boleh aja, tapi literasi bisa dilakukan lebih daripada itu. Mungkin itu aja, Mbak Ica, untuk mengingatkan kembali teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih Ibu Ilona, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang masih terus semangat nih sampai dengan di sore hari ini. Jangan lupa besok masih ada pembekalan, dan tetap semangat untuk mengikuti pembekalan ya teman-teman ya, ilmunya sangat bermanfaat. Dan jangan lupa mandi besok kalau bisa biar seger pagi-pagi belajarnya, oke? Dan jangan lupa sarapan juga. Nah, sebelum ditutup, saya mau memberikan pantun nih untuk Bu Ilona. Buah belimbing, buah manggis, buah apel sangat merona. Anak-anak KM6 sangat manis-manis, siap menerapkan ilmu dari Ibu Ilona. Mantap Kak Ica, mantap banget. Oke, akhir you. kata saya pamit dari pembekalan hari ini, Bu Ilona dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi,
penutupan saya ingin mengucapkan pesan-pesan selama kakak-kakak mengajar di sini dan meningkatkan kreativitas dan juga keseruan di kelas. Pesan, semoga kakak-kakak sukses nantinya. Terima kasih. Ya pokoknya membuat kelas kami jadi seru deh pokoknya.